Bab 2461. Menyentuh. Jari Luming menunjuk ke kaki pihak lain. Setelah raungan, tubuh pihak lain bergetar, terbang bola-balik, dan terlihat pucat. Cara kultivasi ini agak mirip dengan sistem kultivasi kuno, tapi bukan. Ini lebih seperti milik Xiao Qing, tapi jauh lebih indah daripada milik Xiao Qing. Hati Luming berubah. Bocah ini, beberapa kemampuan, aku akan menjatuhkannya. Seorang wanita parubaya membuka mulutnya. Wanita parubaya itu sangat besar sehingga dia menggunakan pisau besar. Bilahnya lebih cepat dari telapak tangannya. Sua, sua. Wanita parubaya itu bergerak dan menuangkan air ke arah Luming. Dia memotong ratusan pisau dalam sekejap. Cahaya terang dari pisau itu akan memusnahkan Luming. Pada setiap cahaya Dao, hanya ada kekuatan murni, kekuatan tak terkalahkan, dan tidak ada aturan atau fluktuasi jalan. Tubuh Luming bergerak seperti kupu-kupu. Dia bola-balik dalam cahaya pisau, merasakan budidaya satu sama lain. Seorang wanita parubaya dengan pencapaian Kaisar Bintang 4, wajahnya berubah dan dia minum terlalu banyak sehingga dia mengeluarkan semua kekuatannya. Pedangnya terus-menerus menebas Luming. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Luming, jadi Luming selalu berhasil menghindarinya. Di tepi, wajah orang lain menjadi serius. Ayo kita lakukan bersama, bawa dia turun. Kaisar Bintang 5 memerintahkan. Pria ini adalah yang tertinggi di grup ini. Kekuatan Luming terlalu kuat, bahkan Kaisar Bintang 4 dimainkan olehnya. Bahkan jika dia melakukannya secara langsung, aku khawatir dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Luming, jadi mari kita lakukan bersama. Ayo pergi. Dengan minuman ringan, sungai memimpin untuk bergegas ke Luming, dan tangannya berhembus seperti gunung. Pada saat yang sama, lebih dari 30 orang lainnya juga mengambil tindakan. Tentu saja, kecuali wanita muda itu, dia tidak memiliki kultivasi kerajaan besar. Lebih dari 30 kaisar agung bergandengan tangan, dan kekuatannya luar biasa. Semua jenis serangan, dari segala arah, diselimuti ke arah Luming. Mari kita menyebutnya sehari. Luming berbisik, dan cahaya ungu dan emas menyala di tubuhnya. Luming bertepuk tangan lebih dari 30 telapak tangan dalam sekejap. Menyentuh, menyentuh. Ada lebih dari 30 raungan terus-menerus, dan lebih dari 30 sosok mundur dengan liar, satu persatu pucat dan menatap Luming dengan kaget. Luming, hanya satu gerakan, langsung memukul mundur mereka. Mereka mengerti bahwa kekuatan Luming terlalu kuat, jauh di atas mereka. Baru saja, Luming berbelas kasih. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Wanita muda itu, bahkan dengan air mata berlinang, menatap Luming dan berkata, mengapa kamu ingin membunuhnya sepenuhnya? Ayahku terluka parah, tidakkah kamu ingin kami menyembuhkannya? Apakah kamu menangkap rubah darah giok itu untuk menyembuhkan orang? Luming bertanya. Kamu masih berpura-pura bingung. Apakah kamu tidak tahu bahwa Moyo mengirimmu? Mau kamu melukai ayahku? Hanya darah rubah darah giok yang bisa menyembuhkan luka ayahku. Wanita muda berkata. Tapi pria besar berhati-hati di sekitar wanita muda, untuk mencegah Luming memukul wanita muda itu. Di mana rubah darah giok? Mungkin aku bisa membantumu menangkapnya. Luming menyentuh hidungnya. Lagi pula, dialah yang mengganggu pihak lain untuk menangkap rubah darah giok. Dia juga agak malu. Apalagi jika kamu bisa membantu pihak lain untuk menangkap rubah darah giok, kamu pasti bisa memenangkan hati pihak lain. Luming adalah pendatang baru dan perlu meminta informasi melalui orang-orang di Gunung Huangquan. Kamu membantu kami. Meskipun kamu memiliki kultivasi yang maju, kamu tidak dapat menangkap rubah darah giok. Rubah darah giok datang dan pergi tanpa jejak, tidak memiliki tempat tetap, dan sangat cepat. Sulit untuk menemukan jejaknya, kecuali jika kamu menariknya untuk muncul, itu terlalu jarang. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang kami habiskan untuk membeli Yuk Sui Kau? Di mana aku bisa pergi sekarang untuk mendapatkan rumput darah giok? Dengan itu, para wanita muda itu hampir menangis dan menatap Luming dengan sedih. Apa? Yuk Sui Kau, langka? Luming tertegun. Dia ingat ada juga sejenis rumput roh di surga, yang disebut Yuk Sui Kau. Meskipun itu bukan produk umum, itu juga sangat umum. Luming memiliki lebih dari beberapa ratus tanaman padanya. Apakah hanya nama yang sama? Luming tidak yakin. Gadis, apakah itu yang kamu maksud dengan Yuk Sui Kau? Hati Luming tergerak, rumput roh muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada wanita muda itu untuk menonton. Mata wanita muda itu, dan yang lainnya, melebar. Yuk Sui Kau, kamu juga punya Yuk Sui Kau. Bisakah kamu menjual Yuk Sui Kau ini kepada kami? Ketika wanita muda itu selesai, dia meledakkan lidahnya dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Sisi lain dirancang khusus untuk menghancurkan mereka dan menangkap rubah darah giok. Bagaimana dia bisa menjual mereka rumput darah giok? Aku kira itu hanya untuk mereka, bukan? Pikiran berputar-putar di benak wanita muda itu. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Karena tangan Luming, lampunya berkedip, sebenarnya ada tumpukan Yuk Sui Kau, ada lusinan. Ini, begitu banyak, bagaimana mungkin? Wanita muda itu tampak bingung. Orang lain tidak jauh lebih baik.
Meskipun Yutsuekau bukan rumput roh tingkat tinggi, itu jarang terjadi. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk membeli satu, yang telah digunakan sebelumnya. Tapi Luming mengeluarkan lusinan sekaligus, membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Kamu tidak harus menjualnya, karena aku telah mengganggumu dalam menangkap rubah darah giok. Aku harus menebus usahamu dan membantumu menangkap rubah darah giok sampai kamu menangkapnya. Luming berkata sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar akan membantu kami? Apakah kamu benar-benar tidak dikirim oleh Mo kamu? Tanya wanita muda itu. Tentu saja tidak, aku tidak bermaksud jatuh di sini. Sebelumnya, aku bertarung dengan musuh di ketinggian. Aku dikalahkan oleh musuh dan dihancurkan oleh pihak lain. Luming berbohong. Begitu, sepertinya kami bersalah padamu, maafkan aku. Wanita muda itu menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Dia sangat lucu. Kalau begitu mari kita mulai. Bagaimana cara menggunakan Yutsuekau? Tanya Luming. Selama kamu menyalakannya, rumput darah giok akan mengeluarkan bau aneh, yang dapat menarik rubah darah giok. Tapi kita perlu berpindah tempat. Dia baru saja diganggu di sini. Rubah Yutsue sangat berhati-hati. Aku khawatir dia tidak akan datang lagi. Ayo pergi ke depan. Wanita muda berkata. Bagus. Luming mengangguk dan terbang ke depan. Gravitasi di sini terlalu besar, ribuan kali lipat dari langit. Dibutuhkan ribuan kali untuk terbang ke sini, dan kecepatannya secara alami jauh lebih lambat. Wanita muda, bersama lebih dari 30 orang lainnya, juga bangkit dari udara dan mengikuti Luming. Namaku Surong, siapa namamu? Di tengah jalan, wanita muda itu bertanya. Luming. Luming menjawab. Setelah beberapa saat, mereka terbang sejauh puluhan ribu mil, berencana untuk menangkap rubah darah giok di sini. Luming langsung menyulut 10 Yutsuekau, yang membuat Surong dan yang lainnya sakit hati. Yutsuekau mengirimkan bau aneh, jauh sekali. Dan Luming dan timnya mundur 100 mil untuk mengepung area tersebut dan menunggu dengan tenang. Bab 2462, Subscribe Penatua. Yutsuekau sangat tahan terhadap pembakaran. Itu terbakar sangat lambat. Yutsuekau bisa terbakar selama 10 hari. Mereka menunggu 6 hari. Tiba-tiba, di depan hutan, ada kilat merah, sangat cepat menuju Yutsuekau yang terbakar, kecepatannya luar biasa. Itu bukan petir. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah rubah merah darah. Itu sangat kecil, panjangnya kurang dari setengah meter. Yang akan datang. Mata Surong berbinar. Ayo pergi. Pria besar itu minum, dan kemudian, lebih dari 30 orang, dari segala arah, bergegas ke rubah darah giok, membentuk lingkaran pengepungan. Mencicit. Ketakutan, rubah darah giok berteriak beberapa kali, melihat anggota tubuhnya seperti kilatan petir, dan mundur ke belakang. Hentikan. Ke arah itu, beberapa orang kuat di kerajaan Kaisar Agung minum, dan kekuatan mereka membentuk tangan besar, yang mereka pegang ke arah rubah darah giok. Rubah darah giok bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi semua ruang diblokir dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Mencicit. Rubah darah giok berteriak, melompat tiba-tiba, berubah menjadi cahaya pedang, dan langsung menyerbu. Pergi. Salah satu Kaisar Agung memadatkan tangannya yang besar, yang langsung ditusuk oleh rubah darah giok. Begitu rubah darah giok bergegas, itu berubah menjadi kilatan petir dan pergi dengan cepat. Tidak, kejar. Su Jiaorong. Yang lain juga terlihat jelek. Rubah darah giok ini tidak konsisten dengan rumor tersebut. Dikatakan bahwa rubah darah giok berhati-hati dan waspada. Ia tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Ia datang dan pergi tanpa jejak. Kecepatannya luar biasa, tapi kultivasinya tidak tinggi dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Seorang kaisar yang hebat sudah cukup untuk menghadapinya. Namun, rubah darah giok sebenarnya dapat menjelma menjadi cahaya pedang dan menerobos serangan seorang kaisar agung, yang tidak mereka duga. Mereka mengejar mereka, tetapi kecepatan rubah darah giok lebih cepat dari mereka. Seperti sambaran petir merah, ia pergi dengan cepat dan hendak melarikan diri. Kali ini, rubah darah giok terjebak dan melarikan diri. Dengan kepribadian rubah darah giok yang berhati-hati, sulit untuk menariknya. Surong hampir menangis. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar, kecepatannya sangat tinggi, lebih cepat dari rubah darah giok, sekejap mata tanpa jejak. Sangat cepat. Surong dan yang lainnya tercengang karena Luming yang baru saja keluar. Di dalam hati mereka, ada harapan Luming bisa menangkapnya. Setelah beberapa saat, mereka melihat Luming melangkah ke udara di depan mereka, memegang seekor rubah merah kecil di tangannya, berjuang tanpa henti. Itu rubah darah giok. Mengerti, mengerti. Surong melompat kegirangan, dan yang lainnya sangat gembira. Nona Su, aku beruntung bisa menjalani hidup aku. Luming tersenyum dan menyerahkan rubah darah giok ke Surong. Luming, terima kasih banyak, kali ini terima kasih. Wajah kecil Surong yang bersemangat memerah, dengan cepat mengambil alih rubah darah giok, diterima ke dalam botol giok. Ayahnya diselamatkan, dan dia memiliki senyum di wajahnya. Luming, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Surong bertanya. Sejujurnya, aku hanya ingin bertanya.
Di sini, di mana? Tanya Luming. Kamu tidak tahu di mana kita berada. Surong penasaran. Sebenarnya, aku datang dari tempat yang jauh. Aku dikejar dan dibunuh sebelumnya. Aku lari untuk hidup aku sepanjang jalan. Sekarang aku tidak tahu kemana aku melarikan diri. Luming berkata dengan senyum pahit. Ini adalah hutan 10 persegi di negara bagian Fengming. Kota Daming tempat keluarga Sukami berada adalah salah satu kota besar di negara bagian Fengming. Surong Dao. Kerajaan Fengming, Kota Daming. Luming berbisik. Zulong berkata bahwa ada ribuan negara di Gunung Huangquan, yang sepertinya memang demikian. Luming, karena kamu bukan dari sini, kenapa kamu tidak kembali ke kota Daming bersama kami dulu dan kemudian mencoba mencari cara untuk kembali? Surong Dao. Itu harus dilakukan dulu. Luming berpura-pura tidak berdaya. Surong sangat gembira, dan kemudian pesta itu muncul dan kembali ke kota Daming. Hutan Sifang tidak jauh dari kota Daming. Jaraknya hanya lebih dari 1 juta mil. Namun, kecepatan penerbangan di sini jauh lebih lambat. Orang butuh beberapa jam untuk sampai ke kota Daming. Kota Daming adalah kota besar, sangat besar, bahkan di negara Fengming yang luas, kota ini juga bisa menempati peringkat 20 besar. Dalam perjalanan, Luming juga mengetahui dari Surong bagaimana ayahnya terluka. Ayahnya, untuk menantang seseorang bernama Moyu, terluka oleh pihak lain. Dan Moyu, penjaga seorang komandan di negara bagian Fengming. Sepanjang jalan, Surong banyak berbicara dengan Luming. Negara Fengming mendukung kekuatan dan mengatur negara dengan paksa. Di bawah kepemimpinan negara bagian Fengming, ada 13 komandan, masing-masing memimpin pasukan dan menjaga satu sisi. Semuanya sangat kuat. Kota Daming berada di bawah kekuasaan salah satu komandan. Di bawah komando komandan, ada 18 penjaga. Moyou adalah salah satu penjaga di bawah komando komandan, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, ada aturan di Fengming bahwa semua posisi didasarkan pada kekuatan dan juga bisa dimenangkan dengan kekuatan. Selama kamu mengalahkan pihak lain, kamu dapat menggantikan pihak lain. Misalnya, jika kamu mengalahkan Moyou, atau bahkan membunuh Moyou, kamu dapat menggantikan posisi pihak lain dan menjadi penjaga komandan, berdiri tinggi di atas tanah dan berlari di satu sisi. Ayahku tidak serakah untuk posisi komandan dan penjaga pihak lain, tetapi dipaksa oleh orang asing itu untuk menantang pihak lain karena dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, Surong menghela nafas. Oh, apa yang terjadi? Luming bertanya. Desain Moyou, biarkan kakak laki-lakiku dan dia bertaruh, akhirnya kalah, berhutang, hutang itu, bahkan jika itu untuk menjual seluruh keluarga suku, tidak dapat membayar kembali ya. Surong menghela nafas. Luming mengangguk, yang mungkin bisa dimengerti. Sekelompok orang masuk ke gerbang dan berjalan ke arah keluarga Su. Begitu banyak ras. Begitu memasuki gerbang, Luming terkejut. Di kota, jalanannya lebar dan orang-orang datang dan pergi. Tapi bukan hanya banyak Terans, ada ras lain. Misalnya tanduk panjang di kepala, ras yang mirip dengan Terans. Ada juga ras dengan ekor panjang, manusia dengan tubuh bagian atas manusia tetapi tubuh ular di bagian bawah. Ras-ras ini bukanlah hasil dari transformasi para dewa dan binatang buas, tetapi terlahir seperti ini. Luming melihat setidaknya 4 atau 5 balapan. Tidak ada ras seperti itu di surga, Yuan, atau dewa jahat. Zulong berkata bahwa Gunung Huangquan berasal dari Tianwei. Apakah ini semua ras Tianwei? Luming berpikir. Kemudian dia memikirkan patung di jantung pulau kosong. Terdapat sepasang sayap di bagian belakang patung, yang juga merupakan ras yang belum pernah terlihat sebelumnya. Apakah ada hubungan antara ini? Namun, Luming menemukan bahwa jumlah Terans masih yang terbesar. Di sekitar beberapa jalan, di depan sebuah rumah besar ini, adalah keluarga Su. Tetapi saat ini, di luar keluarga Su, tetapi dikelilingi oleh orang-orang. Apa yang sedang terjadi? Surong dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan bergegas. Ini Surong. Ketika banyak orang melihat Surong, mereka segera memberi jalan kepada Surong dan membiarkan mereka lewat. Bab 2463, Subscribe Penatua. Luming dan mereka melewati kerumunan dan menemukan 2 kelompok orang di depan pintu keluarga Su. Di antara mereka, ketua kelompok itu adalah seorang pria gagah, mengenakan baju besi. Ada kedipan ganas antara mata yang membuka dan menutup. Di sekelilingnya juga ada sekelompok orang kuat berbaju besi, semua suku bangsa memiliki nafas yang kuat di kerajaan besar. Mau kamu? Mari minum. Pria gemuk itu mendengar suara itu dan menoleh. Ketika dia melihat Surong, dia tertawa terbahak-bahak, ini Nona Su. Tepat bagimu untuk kembali. Pria kuat ini adalah Moyou. Ada juga sekelompok orang di seberang Moyou. Yang pertama adalah seorang pria yang terlihat berusia 60-an. Namun, dia sangat lemah dalam kekurangan ki dan terlihat pucat. Orang dapat melihat bahwa dia telah terluka parah. Ronger, cepat kemari. Teriak pria berusia 60-an itu. Bagaimana kabarmu, ayah? Surong berlari dengan tergesa-gesa, khawatir.
Pria ini adalah ayah Surong, Su Yuanshan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jalan Gunung Su Yuan, tetapi mengatakan beberapa kata, wajahnya putih, nafas besar. Moyou, apa yang kamu lakukan di sini? Surong memelototi Moyu. Apa yang kamu lakukan? Kakak laki-lakimu berutang batu padaku, belum kembali. Tentu saja aku di sini untuk meminta tagihan. Moyu mencibir dan menatap Surong. Di kedalaman matanya, ada kilatan cahaya panas. Berapa banyak Godstone yang kakakku berutang padamu? Moyo Dao. 800.000 batu suci. Moyo Dao. Kamu tidak masuk akal. Aku hanya berutang 300.000 yuan. Di tepi Gunung Suyuan, seorang pemuda berteriak. Pria muda ini adalah kakak laki-laki Surong, Su Feng. Tanpa bunga, kamu berutang selama setahun, ditambah bunganya, jadi 800.000. Mau kamu mencibir? 500.000 setahun. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Surong sangat marah. Di tempatku, ini aturannya. Wajar dan pantas untuk membayar kembali hutang. Bayar kembali secepat mungkin. Mau kamu berteriak? 800.000 keping batu dewa, bahkan jika kita menjual semua keluarga Su kita, itu tidak cukup. Jalan Gunung Suyuan. Kakak laki-laki Surong tidak berani berbicara, dan kepalanya tertunduk dalam. Tidak cukup, ya, Nona Surong adalah gadis yang cantik. Dia bisa dibayar untukku. Kamu keluarga Su dan Nona Surong hampir sama. Sedangkan yang lainnya, aku tidak peduli. Moyo Dao menatap Surong, cahaya yang lebih intens. Wajah Surong pucat. Kamu ingin membuat ide Romer, kamu tidak mau. Su Yuanshan meraung. Tidak mungkin. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mau kamu ganas? Ada bau teror. Kaisar tertinggi. Mata Luming sedikit menyipit, kultivasi Moyu di puncak Kaisar. Di bawah tangan Moyu juga mengeluarkan nafas yang kuat, menekan ke arah keluarga Su. Orang-orang dari keluarga Su tidak bisa menolaknya, terutama Su Yuanshan. Ditekan oleh nafas pihak lain, tubuhnya terhuyung ke belakang, wajahnya memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Ayah. Surong sangat khawatir. Su Yuan Yamamoto terluka parah saat dia datang ke sini. Saat ini, lukanya semakin parah. Jika dia terus seperti ini, itu akan berbahaya. Jika kamu tidak melakukannya, keluarga Su akan dihancurkan hari ini. Kamu kedinginan. Tidak ada orang di sekitar untuk berbicara. Negara Fengming didirikan oleh angkatan bersenjata, semuanya dikatakan dengan paksa, yang kuat berdiri di posisi tinggi, yang lemah seperti semut mol, sangat kejam. Jika keluarga Su memiliki kekuatan untuk membunuh Moyo, komandan tidak akan mengatakan apapun. Moyo, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Kutukan Surong. Yah, siapa yang bisa membunuhku? Mau kamu ganas? Aku. Saat itu, sebuah suara terdengar dan menyebar ke seluruh penonton. Banyak orang terkejut. Siapa yang begitu berani dan berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Moyu? Moyu's eyes is called kill, follow the voice, look at the speaker. Akhirnya, dia menatap Luming. Luming yang baru saja berbicara. Wah, kamu bilang, kamu akan membunuhku. Moyu membuka mulutnya kata demi kata, dan mesin pembunuhnya sedingin pisau. Melihat mata Luming, dia seperti melihat orang mati. Sepertinya kamu tidak tuli. Luming berkata dengan senyum tipis, aku mendengar bahwa selama kamu ditantang dan dikalahkan, kamu akan dapat menggantikan posisi kamu dan menjadi penjaga komandan. Hehe, apakah kamu ingin menjadi seorang panglima? Ambisinya tidak kecil, aku katakan, itu benar, lihat saja apakah kamu memiliki kemampuan ini mau kamu ganas. Luming, jangan, Moyo memiliki pencapaian tertinggi dalam keadaan gua kosong, dan kekuatannya ada di puncak keadaan kosong gua, yang merupakan daftar teratas. Surong berbicara kepada Luming dan sangat khawatir. Gua kosong, bukankah itu Kaisar Agung? Apakah pembagian batas Gunung Huangquan berbeda dengan surga dan dewa jahat? Hati Luming tergerak. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk bertanya. Moyo, aku sekarang secara resmi menantangmu. Apakah kamu berani bertarung? Suara Luming langsung. Luming punya rencananya sendiri. Pasukan lokal di Met, Huangquan sangat kuat, dan bahkan yang kuat di alam roh bela diri. Jika kamu ingin mengambil kesempatan di Gunung Huangquan, atau bahkan membunuh orang lain, kamu harus memanfaatkan situasi tersebut. Dengan kekuatan makhluk hidup di Gunung Huangquan. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat memusnahkan ras alien, tetapi juga mendapatkan sumber daya. Pasti sangat sulit bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri. Aku percaya bahwa orang dari ras lain akan melakukan hal yang sama. Sekarang tergantung siapa yang lebih cepat. Pertama naik ke posisi komandan dan penjaga, lalu lanjutkan mendaki. Ketika kamu mengontrol hak-hak tertentu kerajaan Fengming, kamu dapat menggunakan kekuatan negara Fengming untuk menemukan makhluk hidup di surga dan orang-orang kuat dari ras lain. Kumpulkan makhluk hidup di surga, bunuh orang kuat dari ras lain, dan cari peluang. Kamu dapat melakukan lebih banyak dengan satu batu. Tantang orang asing.
Ada banyak orang di sekitar. Su Yuanshan dan yang lainnya tercengang. Lu Ming terlihat sangat muda sehingga dia harus menantang Mo Yu. Ini terlalu berani. Lu Ming. Su Rong khawatir. Meskipun Lu Ming kuat, dia telah mengalahkan lebih dari 30 ahli dengan satu gerakan sebelumnya. Namun, Mo Yu adalah yang teratas di negara bagian Dongsu, yang tidak sebanding dengan bawahannya. Apakah kamu akan menantangku? Binar mata Mo Yu menunjukkan cahaya dingin. Apa? Tidak berani. Lu Ming mencibir. Hahaha, nak, aku tidak berani, tapi biarkan aku melihat kekuatanmu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, semua kucing dan anjing akan menantangku, bagaimana aku bisa punya banyak waktu? Mau kamu mencibir? Guard Lord, aku akan mencoba kekuatannya. Setelah Mo Yu, seorang pria berpakaian besi keluar. Pria besar ini, dengan sepasang tanduk di kepalanya, setajam pisau. Yah, kamu bisa mencoba dan membunuhnya secara langsung. Kamu kedinginan. Aku mengerti. Niu Jiao Hansen dengan cara dingin, lalu melangkah ke arah Lu Ming, tangan muncul tomahawk, cara, nak, ayo pergi. Sua. Begitu suara pria besar itu jatuh, Lu Ming mulai bergerak. Sebuah tombak ditembakkan ke arah pria bertanduk banteng itu, dan kecepatannya mencapai titik ekstrem. Pria besar bertanduk sapi itu belum menanggapi, tetapi dipakukan ke tanah oleh tombak Lu Ming. Bab 2464, Subscribe Penatua. Pembunuhan kedua. Banyak orang linglung. Kultivasi pria besar bertanduk sapi tidaklah lemah. Ada 5 lubang kosong di dalamnya. Dia terbunuh dalam hitungan detik. Ketika banyak orang melihat Lu Ming, rasa dingin di mata mereka sangat berbeda dari yang tadi. Kemampuan untuk membunuh manusia tanduk sapi dalam satu gerakan sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bertarung Lu Ming, yang tidak boleh diremehkan. Mata Mo Yu juga sedikit menyipit, memancarkan jejak martabat. Sekarang, bisakah aku menantangmu? Mata Lu Ming, untuk melihat Mo Yu. Beberapa keterampilan. Di mata Mo Yu, cahaya yang ganas menyala. Dengan lambaian tangannya, pedang berdarah muncul di tangannya, yang dipenuhi dengan bau darah. Terlihat bahwa, biasanya di tangan Mo kamu, tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Adik, biarkan dia mengeluarkan token penjaga, sehingga jika kamu mengalahkannya, kamu bisa mendapatkan posisinya sebagai komandan penjaga. Di satu sisi, Su Yuanshan berpidato untuk mengingatkannya. Yah, menurutmu dia bisa mengalahkanku? Mo Yu lengham, tapi menurut aturan, dia mengeluarkan token penjaga dan memasukkannya ke ikat pinggangnya. Ayo pergi. Mau kamu ganas? Sebaiknya kamu lakukan dulu, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Lu Mingdao. Implikasinya adalah begitu aku melakukannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mau wajahmu jelek, tunjukkan mesin pembunuh dingin, caranya, karena kamu ingin mati sendiri, maka aku akan membuatmu. Menyentuh. Tubuh Mo Yu, seperti kilatan petir, bergegas menuju Lu Ming, dan pedangnya ditebas. Ini cepat, akurat dan kuat. Lu Mingjing berdiri diam. Di telapak tangannya, kekuatan Tuan mengembun menjadi senjata panjang dengan palang di depannya. Kapan? Pedang Mo Yu berdiri di atas tombak Lu Ming, tubuh Lu Ming stabil seperti gunung Tai, tidak bergerak. Tapi kekuatan anti-shock yang besar, membuat tubuh Mo kamu membentuk shock gila, berulang kali mundur. Kekuatan bertarung memang sangat kuat. Hati Lu Ming tergerak. Kekuatan tempur Mo Yu, diletakkan di langit, di puncak Kaisar Agung, juga kuat. Di alam yang sama, ada juga kekuatan tempur yang kuat dan lemah, dan Mo Yu kuat di Kaisar Puncak. Namun, di mata Lu Ming, itu bukan apa-apa. Saat ini, Mo Yu sangat terkejut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming. Namun, pada akhirnya, Lu Ming tidak bergerak. Sebaliknya, dia terguncang. Pada saat ini, dia mengerti bahwa kekuatan Lu Ming ada di atasnya. Tidak, aku tidak bisa melepaskan penjaga dengan sia-sia. Mau kamu mengaum dalam hati. Di Feng Ming, total hanya ada 13 komandan, masing-masing memimpin pasukan dan memegang posisi tinggi. Di bawah setiap komandan, hanya ada 18 penjaga. Dapat dibayangkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki posisi ini, dengan susah payah, dia tidak mau menyerah. Sua. Dia berbalik dan lari tanpa perlawanan. Sekarang kamu telah menyetujui tantangan dan ingin berlari, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Otot-ototnya bergetar, tubuhnya bergegas menuju Mo kamu seperti kilat. Tombaknya menembak dan mencapai ekstrim. Mo kamu ketakutan besar, ingin kembali membela, sudah terlambat. Puff. Tombak dari kepala Mo Yu menusuk dan membunuhnya. Mo tubuhmu membentur tanah dengan keras, mata menatap sangat besar, mati tidak dalam damai. Kali ini dia datang, dia seharusnya mengambil keluarga Su di sakunya, dan ngomong-ngomong, dia akan menaruh nyawanya di sakunya. Lu Ming menjangkau dan menyebalkan. Token penjaga di sabuk Mo Yu terbang ke tangannya. Mo kamu dari mereka yang berada di bawah tangan, satu persatu menunjukkan warna kepanikan, dan kemudian berbalik untuk berlari, berpencar di kerumunan. Mo kamu sudah mati.
Surong, Su Yuanshan dan yang lainnya tercengang pada awalnya dan kemudian sangat gembira. Mau kamu mati, lalu, kakak laki-laki Surong berutang batu dewa kepada mau kamu, secara alami juga dihilangkan, juga tidak ada yang akan mencari masalah mereka lagi, mereka secara alami bahagia. Terima kasih banyak atas bantuan kamu. Su Yuanshan sudah berada di Surong. Aku tahu nama Luming dan datang untuk berterima kasih. Sama-sama, aku juga ingin mendapatkan posisi pengawalnya sebelum aku melakukannya. Luming tersenyum, lalu mengambil token di tangannya dan bertanya, Tuan, bagaimana aku harus menggunakan token ini? Ini sederhana. Selama kamu mengambil token ini dan pergi menemui komandan, selama komandan mengangguk, kamu secara alami dapat mewarisi posisi komandan dan penjaga. Secara umum, komandan akan setuju, karena kamu lebih kuat, yang bermanfaat bagi komandan. Su Yuanshan menjelaskan. Pada awalnya, Moyou memaksa keluarga Su. Su Yuanshan menantang Moyou, berharap bisa mengalahkan Moyou dan mendapatkan posisi jaganya. Dengan cara ini, bahaya keluarga Su bisa teratasi. Sayangnya, dia bukan lawan Moyou, tapi terluka parah oleh Moyou. Ayah, terima kasih kepada Luming kali ini, kita bisa menangkap rubah darah giok. Su Rongdao. Menangkap rubah darah giok. Su Yuanshan sangat gembira dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Luming. Luming, itu benar-benar orang yang mulia dari keluarga Su mereka. Pertama, dia membantu mereka menangkap rubah darah giok. Lukanya sembuh, lalu dia membunuh Moyou. Jika tidak ada Luming, keluarga Su akan benar-benar tamat. Dia secara alami berterima kasih kepada Luming. Kakak Luming, silakan duduk di dalam, datang dan persiapkan jamuan. Su Yuanshan menyambut Luming ke dalam keluarga Su dan memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan perjamuan. Dan orang-orang di sekitar, juga berhamburan. Semua ini, bagi mereka, bukanlah hal yang tidak terduga. Di Fengningguo, tantangan seperti itu sering terjadi. Orang tidak hanya menantang penjaga komandan, tetapi terkadang orang lain menantang komandan. Keluarga Su memperlakukan Luming sebagai tamu kehormatan. Setelah itu, Luming tinggal di keluarga Su selama beberapa hari. Setelah membaca banyak materi yang dikumpulkan oleh keluarga Su, dia belajar lebih banyak tentang Gunung Huangquan. Ada banyak ras di Gunung Huangquan. Ada puluhan suku bangsa, seperti Toren, Scallop, Serpentin, Del. Terlebih lagi, alam kultivasi di Gunung Huangquan sangat berbeda dengan di surga. Beberapa alam sebelumnya pada dasarnya sama, tetapi mereka sangat berbeda ketika berada di alam Kaisar Wu. Keadaan Wudi di Gunung Huangquan dapat dibagi menjadi 3 bagian, keadaan maya, keadaan benar dan kosong, keadaan kosong 2 dan keadaan maya. Setiap alam dibagi menjadi 7 tingkat. Sesuai dengan Kaisar Virtual, Kaisar Sejati, Kaisar Agung, dan Kaisar Surga. Seperti Moyu, adalah puncak dari keadaan kosong 2, setara dengan puncak Kaisar. Makhluk Gunung Huangquan, bagaimanapun, tidak menjalankan hukum, membangun jalan, atau bahkan menyentuh jalan surga. Apa yang mereka praktikkan adalah kekuatan murni. Itu sama dengan Zulong. Makhluk di sini disebut dunia Huangquan. Ada ratusan negara dan wilayah di dunia. Fengningguo hanyalah sebuah negara kecil di ujung dunia. Selain itu, Luming juga melihat catatan tentang tanah kutukan. Ada beberapa tempat di dunia akhirat di mana makhluk tidak bisa masuk sama sekali. Jika mereka masuk, mereka akan mati. Makhluk di akhirat disebut tanah kutukan. Bab 2465, Subscribe Penatua. Tanah kutukan. Mata Luming cerah. Tanah kutukan adalah tempat yang mereka cari. Orang-orang Gunung Huangquan tidak bisa masuk, karena orang-orang Gunung Huangquan telah dikutuk selama beberapa generasi, tetapi mereka bisa masuk. Mungkin ini kesempatan. Terlebih lagi, yang membuat Luming sangat gembira, ada tempat seperti ini di Fengming, ibu kota Fengming. Sepertinya aku memilih menjadi pengawal komandan, dan aku benar. Luming tersenyum. Luming tinggal di rumah Su selama 2 hari. Di mata enggan Surong, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kemudian, Luming pergi ke kantor komandan kota Daming. Komandan yang menjaga di sini bernama Yang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di kota Daming. Dia bertanggung jawab atas puluhan kota besar dan kecil di sekitar sini dan mendukung jutaan tentara. Kantor komando berada di pusat kota Daming. Segera setelah itu, sebuah rumah besar muncul di depan Luming. Di gerbang mansion, ada sekelompok pria berbaju besi yang menjaganya. Siapa? Berhenti. Begitu Luming tiba, dia dihentikan. Aku ingin melihat Komandan Yi Yang. Di tangan Luming, token penjaga muncul. Token penjaga komandan. Wajah penjaga berubah, lalu dia berkata sambil tersenyum, kamu memiliki token penjaga. Mohon tunggu sebentar, kami akan melapor ke komandan. Memiliki token penjaga berarti setelah mengalahkan penjaga tertentu, Luming kemungkinan besar akan mewarisi posisi penjaga tersebut, sehingga identitasnya akan jauh di atas mereka. Secara alami, mereka tidak berani menyinggung Luming. Bagus. Luming mengangguk, mengambil token penjaga dan menunggu dengan tenang.
Setelah beberapa saat, penjaga keluar dan melaporkan, "Komandan ingin bertemu denganmu, tolong ikuti aku." Kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam. Lu Ming mengikuti dan memasuki kediaman komandan. Dengan pihak lain, dia melewati beberapa koridor, melewati beberapa halaman dan sampai di aula utama. Di gerbang aula, lelaki besar di gerbang itu tidak berani masuk. Dia memberi isyarat kepada Lu Ming untuk masuk, tetapi dia sendiri mundur. Lu Ming melangkah ke aula dan menemukan bahwa aula itu penuh dengan orang. Di atas meja, ada seorang pria parubaya dengan wajah muram. Matanya sipit dan panjang, dan matanya terbuka dan tertutup, membuat orang merasa dingin. Tapi yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah tubuh bagian bawahnya. Bagian bawah tubuhnya adalah ekor ular. Ini manusia ular, hembusan nafasnya luar biasa. Kaisar surga. Lu Ming pertama kali merasa bahwa kultivasi pria ini adalah kaisar surga, yaitu alam kehampaan di dunia bawah. Di kedua sisi aula, ada lebih dari selusin orang yang duduk. Ada pria dan wanita, ada yang lebih tua, ada yang parubaya, satu persatu nafas yang kuat, kaisar puncak murni. Ini komandan dan pengawalnya. Hati Lu Ming tergerak, lalu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, "Aku telah melihat panglima tertinggi." "Apakah itu kamu, membunuh mau kamu?" Di kepala aula, Yi Yang bertanya. "Tidak buruk." Lu Ming mengangguk. "Keluarkan token penjagamu dan lihatlah." Yi Yang Dao. Lu Ming mengangguk dan menggerakkan tangannya. Token penjaga muncul di tangannya. "Komandan, bolehkah aku mengambil alih posisi penjaga?" tanya Lu Ming. "Haha, konyol, kamu ingin mewarisi posisi penjaga." Yang membuka mulutnya bukanlah pemimpin Yi Yang, melainkan seorang pria parubaya dengan sepasang tanduk dan mata sebesar lonceng tembaga. "Menurut aturan, jika aku membunuh Moyo, aku bisa mewarisi posisinya. Kenapa aku tidak bisa mewarisi posisi penjaga?" Lu Ming bertanya. "Konyol bagimu untuk menyerangnya dengan cara yang tercela untuk melindungiku dari belakang musuh." Pria besar berkepala sapi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Nafas yang kuat menekan Lu Ming di masa lalu. Pria berkepala banteng besar bernama Binbu ini biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Moyo. Selain itu, dia adalah yang terkuat dari 18 penjaga di bawah komando Yi Yang. Dia menerima kabar bahwa Moyu dibunuh oleh Lu Ming dari belakang. Dia sangat marah dan berencana untuk membalaskan dendam Moyu. Tanpa diduga, Lu Ming datang mengunjunginya. Yi Yang duduk di ujung meja dengan seringai di mulutnya, tapi dia tidak menghentikannya. Dia juga menerima kabar bahwa Moyu ditembak mati oleh Lu Ming dari belakang. Dia juga ingin melihat apakah Lu Ming memiliki kemampuannya. Jika tidak, dia akan dibunuh dengan sia-sia oleh Binbu. "Terserah kamu, aku khawatir." Lu Ming melirik Binbu sesuka hati. Hanya seorang kaisar puncak, meskipun sekuat apapun, Lu Ming tidak memperhatikannya. "Orang tercela yang hanya akan menyelinap menyerang dari belakang, berani berlari liar bersamaku, mati untukku, angin puyuh." Di tangan Binbu, tomahawk lebar muncul. Dia mengayunkan kapaknya dan membunuh Lu Ming. Dalam proses bergegas ke Lu Ming, seluruh tubuh Binbu berputar dengan cepat dan mengambil tomahawknya. Seperti angin puyuh, dia berguling ke Lu Ming, yang sangat kuat. Bunuh angin puyuh, itu pembunuhan angin puyuh. Kakak Binbu menggunakan gerakan membunuhnya begitu dia melakukannya. Bocah itu sudah tamat. Kakak Binbu menggunakan jurus membunuhnya. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya di area 02. Bocah itu sudah mati dan akan digantung menjadi bubuk daging. Penjaga lainnya, satu persatu, mencibir seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka sepertinya telah melihat adegan Lu Ming digantung. Ledakan. Saat ini, Lu Ming bergerak. Dia melangkah keluar dan kemudian meninju keluar. Seluruh aula meraung. Bang! Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tomahawk Binbu, dan meledak menjadi raungan besar. Kemudian dia melihat tomahawk Binbu dan terbang di kejauhan. Lalu dia mendengar jeritan. Tubuh besar Binbu dihancurkan oleh tinju Lu Ming, dan terbang dari jauh. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah. Satu gerakan, Binbu dipukul dengan keras. Di aula utama, terdengar suara udara sejuk. Penjaga itu, satu persatu, saling melotot, menunjukkan warna yang luar biasa. Binbu adalah yang terkuat di antara mereka, tapi sekarang, dengan jurus membunuh, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan bertarung Lu Ming mengejutkan. Mereka mengerti bahwa ketika Lu Ming membunuh Moyo, di mana serangan diam-diam diperlukan, kamu dapat dengan mudah membunuh Moyo bahkan di pertempuran pertama. Hanya itu, seberapa kuat menurutku, mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menatap Bento dengan pandangan menghina. Baru saja, dia melihat wajah Yi Yang dan menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, Binbu akan menjamin bahwa ampas pun tidak akan tertinggal. Dia memuntahkan 2 suap darah lagi dan malu untuk mati. Hahaha, oke. Namamu Lu Ming. Di masa depan, kamu akan menjadi penjaga pertama komandan ini. Pertama-tama, Yi Yang tertawa dengan kegembiraan di matanya. Bab 2466, Subscribe Penatua. Terima kasih, Komandan. Lu Ming memegang tinjunya. Nah,
Setelah itu, kamu akan tinggal di mansion Moyou dulu. Jika kamu punya sesuatu, tolong beritahu aku. Yang tertawa. Bagus. Lu Ming mengangguk. Selamat untuk penjaga darat. Selamat untuk saudara Lu. Di tepi, penjaga lain tersenyum dan memberi selamat kepada Lu Ming, yang merupakan kebalikan dari situasi barusan. Kini, Lu Ming telah membuktikan kekuatannya dan dihargai oleh Yi Yang. Dia disebut penjaga pertama oleh Yi Yang. Tentu saja, mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Lu Ming. Adapun Bingbo, biarkan dia pergi. Dunia ini sangat realistis. Bingbo berdiri, tampak mengerikan. Setelah itu, seseorang membawa Lu Ming dan pergi ke suatu tempat. Setelah 2 putaran, mereka sampai di sebuah rumah besar. Mansion ini, yang sebelumnya adalah kediaman Moyu, sekarang menjadi milik Lu Ming. Begitu Lu Ming masuk ke mansion, dia melihat sekelompok orang datang dan menyembahnya ketika dia melihatnya. Aku melihat pendampingmu. Ratusan orang menyembah Lu Ming. Yah, tidak ada hadiah. Lu Ming mengangguk. Sekarang, ini adalah anak buahnya. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, Tuan? Beberapa orang memandang Lu Ming sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi tersanjung. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Lu Ming melambaikan tangannya dan membiarkan kerumunan bubar. Dia menemukan kamar untuk ditinggali. Duduk bersila di dalam ruangan, Lu Ming mulai berlatih. Antara langit dan bumi, energi misterius semacam itu, terus-menerus menyatu menuju Lu Ming. Setengah dering, Lu Ming membuka matanya. Sekarang, peran pohon kuno dalam budidaya dan pencerahan semakin kecil dan semakin kecil. Lu Ming berbisik. Dia menemukan bahwa sejak dia menyadari cara dominasi, pohon pencerahan kuno memiliki pengaruh yang kecil padanya. Lu Ming tampaknya mampu berintegrasi dengan langit dan bumi, bahkan mendominasi langit dan bumi. Dari langit dan bumi secara langsung, Lu Ming dapat memahami cara dominasi, dan peran pohon purba dalam memahami Tao menjadi sangat kecil, yang hampir tidak banyak membantu Lu Ming. Pohon pencerahan kuno memainkan peran penting dalam pemahaman hukum, jalan dan jalan surga, tetapi tidak pada jalan dominasi. Setelah memikirkannya, Lu Ming memiliki cincin penyimpanan di tangannya. Cincin penyimpanan ini milik Moyou. Lu Ming membunuh Moyou dan secara alami mendapatkan cincin penyimpanan pihak lain. Saat berikutnya, tangan Lu Ming, ada beberapa tentara. Prajurit yang aneh. Lu Ming membawa para prajurit dan melihat mereka dengan hati-hati. Senjata di dunia bawah sangat berbeda dengan senjata di dunia luar. Luar biasa. Lu Ming menyuntikkan kekuatan dunia ke dalam para prajurit. Dia merasa kagum. Dia menemukan bahwa para prajurit di sini diukir dengan susunan. Area ini berinteraksi satu sama lain untuk membentuk banyak efek magis. Setelah energi disuntikan, susunan ini akan diaktifkan, dan para prajurit akan meledak menjadi kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa meskipun kekuatannya disuntikkan ke dunia, itu juga dapat mengaktifkan susunan di dalamnya. Lu Ming mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa para prajurit ini setara dengan prajurit Kaisar Agung, tetapi bukan prajurit Kaisar Surga. Coba pikirkan, Moyou hanyalah kultivasi dari Kaisar Agung. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata yang setara dengan prajurit Kaisar Surga? Jika kamu mendapatkan beberapa prajurit yang setara dengan prajurit Kaisar Surga di dunia Huangquan, dan mengeluarkan mereka, yang kuat di surga juga dapat menggunakannya, maka kekuatan sisi surga ini akan sangat ditingkatkan. Memikirkan hal ini, mata Lu Ming cerah. Kemudian singkirkan beberapa tentara, tangan Lu Ming, ada batu kristal yang cerah. Batu jenis ini berukuran kurang lebih sama dengan batu aslinya. Apakah ini batu dari dunia bawah? Lu Ming berbisik. Kemudian, ia mengoperasikan skill untuk menyerap energi dari batu suci. Seperti 2 kacang polong di langit, energi di batu itu persis sama dengan yang ada di pegunungan. Energi batu dewa dihirup oleh Lu Ming, dan segera disempurnakan oleh Lu Ming dan diubah menjadi kekuatan dunianya. Sepotong batu suci mengandung begitu banyak energi, yang setara dengan 10.000 keping batu prima. Lu Ming terkejut. Energi batu dewa ini terlalu banyak. Satu potong setara dengan 10.000 potong batu mentah utama. Dan Lu Ming memerintahkan, cincin penyimpanan Moyu, jumlah batu dewa, penuh 500.000 buah. Jika diubah menjadi batu mentah terbaik, itu adalah 50 miliar batu asli terbaik. Sungguh menakjubkan bahwa 50 miliar yuan batu asli adalah yang terbaik. Kita harus tahu bahwa Lu Ming mendapatkan sejumlah besar batu mentah berkualitas tinggi di Void God Island, dan jumlahnya sekitar 600 miliar yuan. Saat ini, hanya ada sekitar 100 miliar yang tersisa. Batu dewa di tubuh Moyu adalah setengah dari batu asli di tubuh Lu Ming sekarang. Haha, jika aku bisa mendapatkan cukup batu suci di sini, aku tidak perlu khawatir dengan kultivasiku. Lu Ming sangat gembira. Dia menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk kultivasi. Sekarang, hanya ada lebih dari 10.000 batu kacau yang tersisa di tangannya, dan ada juga 100 miliar batu asli yang sangat bagus. Sumber daya ini tidak cukup. Tetapi begitu kamu memiliki cukup banyak, tidak apa-apa.
Untuk menerobos kultivasi, tidak perlu memiliki batu kekacauan dan batu hongmeng. Satu batu mentah kelas atas dapat digunakan, tetapi jumlah yang dibutuhkan terlalu luar biasa. Oleh karena itu, sebelum Luming, itu adalah batu asli dengan batu keos atau batu hongmeng. Dengan cara ini, konsumsi batu mentah bisa sangat dihemat. Namun, jika Luming menerobos lebih dari 10.000 batu kacau, dia akan kehabisannya. Namun, selama ada cukup batu suci, Luming juga bisa menerobos. Luming mulai mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak batu keramat. Dalam hal ini, bahkan jika dia keluar dari Gunung Huangquan, dia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk berlatih. Setelah memilah-milah, Luming terus berlatih dan memahami cara dominasi. Dalam sekejap waktu, 2 bulan berlalu. 2 bulan ini, sangat tenang, tidak ada yang terjadi, ketenangan pikiran Luming berlatih. Pada hari ini, Yi Yang memanggil Luming dan berkata bahwa dia ingin melihat Luming. Ini masih aula terakhir kali. Luming bertemu Yi Yang. Selain Yi Yang, ada 2 orang lainnya. Salah satunya adalah Binbu, yang dikalahkan oleh Luming, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat cantik, anggun, dewasa dan penuh godaan yang kuat. Ini, dari waktu ke waktu, menyapu dirinya dari waktu ke waktu, mata penuh dengan nyala keinginan, tidak sulit untuk menemukannya. Luming mengenal wanita ini, yang juga merupakan salah satu penjaga Yi Yang, bernama Liao Min. Aku mencarimu hari ini untuk memimpin rapat. Yi Yang mengatakan tujuannya secara langsung. Binbu dan Liao Min tenang. Mereka sudah mengetahui masalah ini sejak lama, tetapi Luming tercengang dan ragu. Luming, kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu tentang itu. Yi Yang memandang Luming dan berkata, ada 13 komandan di kerajaan Fengming, masing-masing menjaga satu sisi. Namun, ada wilayah besar dan kecil yang harus dipertahankan. Pasukan di bawah komando kuat dan lemah, dan ada banyak dan sedikit. Pangkat komandanlah yang menentukan semua ini. Di kerajaan Fengming, setiap 100 tahun, majelis umum akan diadakan untuk menentukan pangkat komandan. Dalam setengah bulan, majelis umum baru akan diadakan. Bab 2467, Subscribe Penatua. Luming tiba-tiba menyadari bahwa Yi Yang ingin mereka memimpin rapat. Luming tidak berbicara, menunggu Yi Yang berikutnya. Aturan majelis umum sangat sederhana. Setiap panglima dapat mengikuti pertemuan dengan 3 pengawal. Mereka akan saling menantang ketika saatnya tiba. Akhirnya, pemimpin negara akan naik pangkat lagi sesuai prestasinya. Dan kalian bertiga adalah yang terkuat dari 3 penjaga di bawah komandoku, jadi kali ini, kalian akan pergi ke ibu kota negara kita dan menghadiri rapat umum komandan. Yi Yang mengumumkan. Ya. Liu Binming dan Liu Binming mengangguk. Ibu kota negara. Kilatan cahaya melintas di mata Luming. Dia ingin pergi ke ibu kota Mingfeng. Baiklah, bersiaplah dan mulai besok. Yi Yang Dao. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Yi Yang, bersama Luming dan penjaga lainnya, mengendarai seekor burung besar dan menuju ibu kota Fengming. Setelah terbang selama 3 hari, mereka tiba di ibu kota Fengming, sebuah kota kuno yang luas. Sebagai ibu kota Fengming, Luming menyaksikan lebih banyak balapan. Ini Komandan Yi Yang. Begitu mereka memasuki ibu kota, mereka dikenali. Majelis Umum Sentinel akan datang lagi, dan ibu kota kembali sibuk. Aku tidak tahu apakah akan ada perubahan peringkat pemimpin kali ini. Sulit dikatakan. Menurut pendapatku, ketegangan terbesar adalah pertarungan antara peringkat pertama dan kedua. 100 tahun yang lalu, kedua komandan bertarung 1000 jurus sebelum mereka bisa menang atau kalah. Bagus, nantikan itu. Dalam diskusi publik, Luming dan mereka melewati beberapa jalan menuju sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah kediaman Komandan Yi Yang di ibu kota negara bagian. Itu juga luas dan besar. Ada banyak ahli yang ditempatkan di mansion. Ketika mereka datang ke Yi Yang, seseorang datang menemui mereka dan mengatur akomodasi untuk mereka. Langkah selanjutnya adalah menunggu sidang umum diadakan. Terburu-buru, lebih dari 10 hari kemudian, majelis umum tiba. Yi Yang, bersama Luming, Binbu dan Liao Min, pergi ke istana. Ketika mereka datang ke istana, mereka secara alami disambut di area yang luas. Tempat ini, dikelilingi oleh deretan kursi, sebagai platform tontonan, di tengahnya terdapat platform pertempuran yang sangat besar. Jelas, pertarungan akan berada di panggung itu. Haha, Yi Yang, kamu datang sangat awal. Ada tawa. Kerumunan mengikuti reputasi dan melihat arah lain, dan 4 orang terbang masuk. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan satu tanduk di dahinya. Dia menatap Yi Yang dan menyeringai ke mulutnya. Kamu belum terlambat. Saluran dingin yang mudah. Hei, Yi Yang, kali ini, aku akan menggantikanmu. Pria tua itu mencibir. Denganmu, masih jauh. Yi Yang mencibir dan berkelahi satu sama lain. Keduanya dipenuhi dengan nafas dingin dan bertabrakan satu sama lain. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung. Mereka semua mendengus dan mencari tempat duduk. Orang tua,
yang disebut Komandan Kota Perbatasan, menempati urutan ke-10 di antara 13 komandan, sedangkan komandan kita menempati urutan ke-9. Orang itu selalu ingin menggantikan komandan kita. Di ujung tanduk, Liao Min memberi Lu Ming suara, menjelaskan. Sepanjang jalan, Liao Min lebih dekat dengan Lu Ming. Dia sering menunjukkan penampilan yang bagus pada Lu Ming. Matanya seperti sutra. Biarkan satu sisi Binbu, cemburu. Oh, tidak heran. Lu Ming mengangguk dan tersenyum pada Liao Min. Saat ini, ada orang yang terbang di atas. Mereka semua adalah komandan lainnya, satu komandan dengan 3 penjaga. Liao Min juga memperkenalkan Lu Ming secara bergantian. Ini Ramat, dan komandan perang Batu Giok. Mereka datang bersama. Tiba-tiba, Liao Min membuka mulutnya dengan suara serius. Lu Ming juga melihat ke masa lalu. 2 sisi, masing-masing 4 orang. Yang paling mencolok tentu saja 2 orang di depan. Salah satu dari 2 pria itu, seorang pria parubaya berjubah putih, adalah ras manusia. Dan yang lainnya, sebenarnya dengan sepasang sayap hitam di belakang, mata acuh tak acuh. Melalui perkenalan Liao Min, Lu Ming mengetahui bahwa pria parubaya berjubah putih itu adalah komandan perang Batu Giok pertama dari komandan ke-13. Yang bersayap hitam adalah Panglima Ramat tertinggi kedua. Kedua pria ini, yang paling kuat dalam pertempuran, telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kekuatan kedua orang tersebut tidak jauh berbeda, namun secara keseluruhan Panglima Perang Giok sedikit lebih baik, sehingga selalu menempati urutan pertama. Konon kali ini Panglima Rama akan menurunkan Panglima Perang Giok dari tahta pertama dan menggantikannya. Keduanya saling memandang, membuat percikan api yang sengit, dan kemudian duduk di kursi mereka. Kedua pria ini sangat pandai berkultivasi. Lu Ming saling memandang dan menemukan bahwa pencapaian mereka sangat mendalam. Aku khawatir mereka jauh di atas Yi Yang. Kemudian, Lu Ming melihat ke penjaga yang dibawa oleh pihak lain. Kaisar Surga. Lu Ming menemukan bahwa di antara penjaga yang dibawa oleh kedua orang ini, ada juga keberadaan wilayah Tiandi, yang tidak sebanding dengan Yi Yang dan para pemimpin kota perbatasan. Dengan baik. Ada pria misterius berjubah lumo. Aku tidak melihat yang kuat di surga, atau orang dari ras lain. Lu Ming berpikir. Puan kerajaan ada di sini. Saat itu, sebuah suara terdengar. Kemudian sekelompok orang terbang di kejauhan. Ada lebih dari 100 orang, dan yang pertama adalah ras manusia. Dia berusia lebih dari 50 tahun, dengan mahkota di kepalanya, dan dia agung. Jelas, pria ini adalah Raja Feng Ning. Sekelompok orang, jatuh di kursi paling atas, mengambil tempat duduk mereka secara bergiliran. Lihat Tuhan. Orang-orang bangkit dan memberi hormat kepada Raja Feng Ning. Sama-sama. Silakan duduk. Kepala Feng Ning melambaikan tangannya. Semua mengambil tempat duduk mereka. Majelis umum sekali dalam 100 tahun akan dimulai lagi. Aturannya masih sama. Setiap orang akan membawa 3 penjaga, dan pemimpin yang berada di peringkat terakhir akan mulai menantang. Kamu bisa melakukan sebanyak yang kamu suka. Aku punya ide bagus tentang hasil akhir perang. Tuhan mengumumkan. Ya. Orang-orang menanggapi. Kemudian, komandan di daftar paling bawah mengirim penjaga dan melompat ke atas panggung. Di sisi lain, tantangannya adalah penjaga komandan peringkat 12. Ledakan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Keduanya adalah pencapaian kaisar tertinggi, dan kekuatan bertarung mereka setara. Pertempuran itu sangat sengit. Mereka bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Pada akhirnya, keduanya kalah dan berakhir imbang. Bagaimana? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Yi Yang, komandan tentara, diam-diam memberikan suara kepada Lu Ming. Barang semacam ini tidak bisa menahan satu pukulan. Aku bisa mengalahkan mereka dalam 10 langkah. Bingbu berbicara dengan percaya diri. Tapi setelah melihat Lu Ming, wajahnya menjadi suram lagi. Dia dikalahkan oleh langkah Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Bab 2468. Tantangan terus berlanjut. Selanjutnya, komandan yang masih berada di urutan paling bawah mengirim orang untuk berperang. Ini masih pertempuran antara penjaga. Tapi kali ini, setelah beberapa ratus gerakan dalam perang, penjaga komandan berada di peringkat ke-12 dan memenangkan pihak lain. Lalu, ada kontes ketiga antara 2 penjaga. Kali ini, kedua penjaga juga menggambar. Ayo berjuang. Akhirnya, komandan terakhir melompat ke atas panggung dan melihat ke penjaga ke-12. Perang. Komandan tempat ke-12 sangat sederhana dan melompat ke atas panggung. Ledakan. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Momentumnya luar biasa dan pemandangannya luar biasa. Prestasi mereka setara dengan alam Kaisar Surga, tetapi hanya setara dengan Kaisar Langit Bintang. Pada akhirnya, komandan peringkat 12 sedikit mengalahkan pihak lain. Komandan di bagian bawah daftar terlihat jelek. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan komandan peringkat 12, kali ini dia ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir. Nah, setelah semua orang pulih, mari kita lanjutkan pertarungan.
Ayo, siapkan jamuannya. Diumumkan oleh penguasa Feng Ming. Sekaligus, ada gadis-gadis muda yang menyajikan makanan dan anggur yang lezat. Orang-orang makan dan minum. Bahkan Raja Feng Ming memanggil sekelompok wanita cantik untuk menari di atas panggung. Orang makan dan minum dan menunggu. Semuanya adalah orang kuat yang setara dengan wilayah Kaisar Wu. Mereka punya banyak waktu dan tidak terburu-buru sama sekali. Kami telah menunggu orang-orang yang baru saja bertarung dengan sengit untuk pulih ke kondisi puncak, dan kemudian tantangan akan berlanjut. Komandan 12, tantang. Namun, dia jelas tidak berani menantang orang yang berperingkat terlalu tinggi. Dia memilih untuk menantang orang yang menempati peringkat ke-11. Perang dunia ini juga sangat sengit, tetapi pada akhirnya komandanlah yang memenangkan tempat ke-11. 100 tahun, untuk Kaisar Agung ini, Kaisar Surga, sangat singkat. Oleh karena itu, dalam 100 tahun, kekuatan tempur orang tidak akan meningkat pesat, sehingga peringkatnya sulit diubah, hampir sama dengan 100 tahun yang lalu. Hanya beberapa orang yang penuh ketegangan. Seperti Panglima Yuzhan dan Panglima Rama. Setelah perang besar, orang-orang terus menunggu, dan ketika mereka pulih, tantangan berlanjut. Dengan cara ini, 2 hari kemudian, giliran pemimpin kota perbatasan, yang menempati peringkat ke-10, untuk menantang. Dia langsung menantang Komandan Yi Yang. Banyak orang tertarik. Karena yang satu ini, juga cukup menegangkan. Dalam 2 tahun terakhir, ketika dia tidak menerima kepemimpinan Yi Yang, dia berada di depan kota perbatasan, dan dia selalu ingin mendominasi kota perbatasan selama 2 tahun. Sua. Di sisi lain komandan kota perbatasan, seorang penjaga tinggi melompat ke platform pertempuran. Matanya tertuju pada Lu Ming, Binbu dan Liao Min, dan akhirnya berhenti pada mereka. Binbu dan Liao Min saling kenal. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia tidak yakin sama sekali. Tapi Lu Ming, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan terlihat sangat muda, dia memilih Lu Ming untuk pertama kalinya. Nak, turun dan bertarung. Han menunjuk ke Lu Ming. Kamu memilihku, kupikir aku pengganggu. Lu Ming tersenyum. Bingu dan Liao Min sama-sama gemetar di sudut mulut mereka. Apakah Lu Ming pandai menggertak? Mereka diam untuk pria hebat itu. Mulut Yi Yang, juga dengan senyuman. Semakin menarik kinerja pengawalnya, semakin tinggi skor raja, dan semakin tinggi peringkatnya. Lu Ming melangkah keluar dan muncul di peron. Siapa namamu, Nak? Aku tidak ingin membunuh siapapun. Big Hansen berkata dengan dingin. Duel semacam ini tidak terbatas pada hidup dan mati. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat langsung membunuh pihak lain. Lu Ming. Lu Ming berkata dengan ringan. Namun, ketika Lu Ming menyebutkan namanya, dia sedang duduk di belakang Panglima Rama. Sosok yang ditutupi jubah hitam itu terkejut, dan kemudian dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Ya. Komandan Romo menoleh dengan rasa ingin tahu dan menatap pria berbaju hitam itu. Dan Lu Ming, juga yang pertama kali merasakan pembunuhan pihak lain, menatap pria berjubah hitam itu. Pihak lain atas namanya, mengungkap pembunuhan, jelas ditujukan padanya, bahkan sekarang, pihak lain masih dipenuhi pembunuhan, tidak ditutup-tutupi. Begitu aku mendengar nama aku akan terkena pembunuhan. Apakah itu keluarga dewa jahat? Mata Lu Ming bergerak. Sangat mungkin. Klan dewa jahat memiliki penampilan khusus. Tidak ada seorang pun di Gunung Huangquan. Selama pihak lain mengungkapkan tubuh aslinya, orang-orang di sisi surga ini dapat mengenalinya begitu mereka melihatnya. Di sisi lain, ada beberapa keuntungan, karena banyak terans di Gunung Huangquan. Mereka bercampur dalam kerumunan, sisi lain tidak mudah ditemukan. Di mimbar, Komandan Yi yang melihat ke arah Komandan Rama, alisnya berkerut dan wajahnya sedikit murung. Nak, di mana kamu mencari kematian? Pria besar itu, dengan raungan amarah, langsung menuju Lu Ming. Pedang di tangannya, secepat kilat, membunuh Lu Ming. Pergilah. Lu Ming minum dengan dingin dan tidak melihat. Dia menendang keluar. Menyentuh. Lampu pisau pihak lain runtuh, ditendang di perut oleh Lu Ming, berteriak, terbang langsung dari platform pertempuran, jatuh ke tanah. Sangat kuat. Banyak orang tercengang. Satu gerakan, mengalahkan seorang kaisar puncak, kekuatan tempur macam apa ini? Apakah Lu Ming adalah dewa? Wajah komandan kota perbatasan itu jelek. Jika Yi yang memiliki dewa di bawahnya, dia akan kalah. Setelah menerbangkan pria besar itu, Lu Ming memandang pria berbaju hitam itu dan berkata, karena kamu ada di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya? Hei, hei, hei. Pihak lain mencibir, lalu melepas jubah hitamnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut ungu panjang. Dia adalah raja dari ras yang berbeda. 3 matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jadi kamu adalah Lu Ming. Hei, aku beruntung. Orang pertama yang dibunuh adalah kamu. Raja-raja lain mencibir. Meski dia tidak begitu jelas, tapi artinya, Lu Ming sangat jelas. Sisi lain berarti bahwa makhluk surgawi pertama yang dia bunuh di Gunung Huangquan adalah Lu Ming. Benarkah?
Itulah yang ingin kukatakan. Luming menanggapi dengan acuh tak acuh, melangkah keluar dan kembali ke tribun. Kau punya dendam padanya? Yang menanyakan cara, ekspresi wajah sangat suram, dengan mata ganda yang sempit, kilatan cahaya dingin. Tidak buruk. Luming mengangguk. Haha, Yang, sepertinya kamu dan aku adalah musuh. Sepertinya kita akan berperang. Komandan Rama tertawa, dan suaranya dipenuhi dengan makna dingin ini. Wajah Yang jelek sampai mati. Para komandan lainnya, satu persatu, memandang sambil tersenyum, terutama para pemimpin kota perbatasan, yang bahkan lebih sombong. Raja Fengning melihatnya sambil tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Para pemimpin ini memiliki kontradiksi satu sama lain, yang hanya sesuai dengan keinginannya, sehingga dia dapat mengelolanya dengan lebih baik. Bab 2469. Komandan Rama bercanda, beraninya aku bertarung denganmu. Komandan Yi yang tersenyum di wajahnya yang jelek, dan kemudian menatap Luming. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya dingin dan berkata, Luming, jangan minta maaf kepada Komandan Rama dan pengawalnya. Kau ingin aku meminta maaf? Bahkan Luming, adalah seorang Leng, tidak menyangka Yi yang akan keluar dari sini. Yi yang tidak tahu dendam macam apa yang dia miliki dengan orang lain. Dia memintanya untuk meminta maaf tanpa bertanya. Ya, ayolah, aku tidak peduli kebencian macam apa yang kamu miliki. Kamu pergi untuk meminta maaf, dan harus membiarkan Komandan Rama dan pengawalnya memaafkanmu, apapun metodenya, berapapun biayanya, mengerti? Mulut dingin Yi Yang, suara, rasa ancaman yang kuat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak peduli apa maksudnya, Luo yang tidak akan membiarkannya berlutut, tidak peduli apa maksudnya. Tidak ada aturan dalam majelis umum bahwa mereka yang berpangkat tinggi tidak dapat menantang mereka yang rendah. Sekarang, hanya di awal tantangan peringkat rendah dimulai. Mereka yang berpangkat tinggi juga bisa menantang mereka yang berpangkat rendah, namun dalam hal itu, mereka akan meninggalkan kesan buruk di benak para pemimpin negara. Yi yang takut mati di dalam hatinya. Rama kejam dan memiliki daya juang yang tinggi. Jika dia ditantang, dia akan mati. Dia memarahi dalam hatinya. Luming menyinggung siapapun, tapi dia menyinggung para penjaga Komandan Rama. Dia sedang mencari kematian. Tidak masalah jika dia ingin mati sendiri, tetapi dia juga terlibat. Haha. Luming mencibir. Apa yang kamu tertawakan? Jalan dingin Yi Yang, seperti mata ular, cahaya gelap lebih tebal. Aku tertawa. Kamu ini apa? Apa haknya menyuruhku? Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Yi Yang menatap, beberapa leng. Apa yang Luming katakan? Apa yang Luming katakan tentang dia? Anjing yang sangat besar, nyala api yang marah, penuh dengan dada Yi Yang. Luming hanyalah salah satu pengawalnya. Dalam analisis terakhir, itu hanyalah anjingnya. Sekarang, dia berani mengatakannya di depan para panglima lain dan di depan kepala negara. Ini membuatnya sangat tidak tahu malu dan malu. Hatinya penuh dengan kesempatan dingin untuk membunuhnya. Dia ingin menghancurkan Luming. Sebagai penjaga lainnya, aku tidak berani melanggar perintahnya. Apa yang dia katakan dan apa yang harus dilakukan orang lain. Hahaha, bocah ini kematianmu sendiri. Di pinggir, Bindu tertawa liar di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Luming begitu bodoh sehingga dia mencari kematiannya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Bahkan jika dia berlutut di depanku hari ini, dia akan mati. Pada saat ini, Raja Alien berbicara dengan dingin. Pidato ini, biarkan wajah Yi Yang lebih jelek. Dia memalingkan matanya beberapa kali, dan kemudian matanya menjadi cerah dan berkata, Tuan-tuan, aku seorang penjaga. Aku sombong. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mengusirnya dari penjaga aku sekarang. Jika kamu punya permusuhan dengan dia, kamu bisa pergi kepadanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Luming, serahkan token penjagamu. Berbicara tentang punggung, Yi Yang menatap Luming dengan dingin. Dia dikeluarkan dari penjaga. Yi Yang ini sangat menentukan, tetapi dengan cara ini, adalah pilihan bijak untuk menghindari pertempuran dengan Komandan Rama. Ya, jika aku melakukannya, aku hanya akan bertarung dengan Komandan Rama dan mencari kematian. Di sekeliling, para pemimpin membicarakannya satu demi satu. Kepala kerajaan yang duduk di atas tenang, minum anggur di sana. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Token penjaga, ini dia. Luming mengeluarkan token penjaga dan melemparkannya ke Yi Yang. Komandan Rama, sekarang Luming bukan lagi penjagaku. Jika ada yang harus kamu lakukan, cari saja dia. Komandan Yi Yang terlihat menyanjung pada Komandan Rama. Hei, komandan ini benar-benar sia-sia. Raja Alien meremehkan untuk tersenyum. Yi Yang terlihat jelek, tapi tidak berani membantah. Sisi lain adalah penjaga Rama. Menyinggungnya sama saja dengan menyinggung Rama. Ini semua Luming. Kalau tidak, aku tidak akan seperti ini. Yi Yang menatap Luming dengan dingin dan membunuh kesempatan untuk berkedip. Kali ini, dia mengusir Luming dari barisan penjaga di depan umum. Tidak hanya jumlah orang di pihaknya kurang dari satu orang, aku khawatir dia memiliki kesan buruk pada kepala negara. Kali ini,
jika dia ingin meningkatkan peringkatnya, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Aku khawatir pangkatnya akan turun kembali, dan dia akan ditahan oleh komandan kota perbatasan. Dia menyalahkan Luming untuk semua ini. Kamu ingin membunuhku. Luming secara alami merasakan kesempatan untuk membunuh Yi Yang. Di mata Luming, ada juga kesempatan untuk membunuh. Tuan, sekarang aku menantang Luming untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Izinkan aku. Keluarga kerajaan alien, kepada Raja Kerajaan Tinju. Ya. Raja negara bagian itu berkata dengan enteng. Hanya beberapa pemimpin dan penjaga. Dia tidak memperhatikannya. Sua. Keluarga kerajaan alien melompat ke platform pertempuran, melirik Luming dan berkata, Luming, ayo bertarung. Luming mencibir di sudut mulutnya dan melompat ke atas panggung. Bahkan jika pihak lain tidak menantangnya, dia akan menemukan peluang untuk menantangnya. Alien, lihat adalah membunuh tanpa ampun. Jika kamu membunuh satu orang, kekuatan pelan lain akan melemah 1 poin. Ledakan. Raja Alien, hembuskan nafas yang kuat. Ini adalah efek ganda dari keadaan virtual. Ini adalah nafas yang kuat. Sungguh kekuatan yang menakutkan, hanya seorang penjaga di bawah komando Rama, dengan kekuatan ganda untuk mengubah dunia maya. Komandan lainnya, satu persatu, berseru. Itu setara dengan Kaisar Bintang 2. Kita harus tahu bahwa beberapa pemimpin lainnya hanya mampu mengubah keadaan virtual menjadi satu, dan beberapa dari mereka juga 2. Dan Panglima Rama, seorang penjaga, adalah peran ganda mengubah dunia maya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mulut Luomo penuh cibiran. Ini adalah gada pembunuhnya. Kali ini, dia ingin mengalahkan komandan perang giok dan memenangkan tempat pertama. Bunuh. Susunan pedang penghancur. Di mata ketiga, cahaya kehancuran meledak di mata ketiga, yang berubah menjadi susunan pedang dan membunuh Luming. Selamat datang. Wajah Luming tenang, dan dia mengepalkan puluhan tinju berturut-turut. Kali ini, Luming tidak menggunakan cara dominasi, tetapi hanya menghancurkan kekuatan tubuh. Ledakan, ledakan. Ada lusinan raungan berturut-turut. Luming menepis susunan pedang lawan, tapi dia sendiri juga terus mundur. Itu diblokir. Para komandan lainnya terkejut. Luming sebenarnya memblokir serangan pihak lain, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Luming juga merupakan keberadaan kerajaan surga. Yang itu, ada penjaga untuk mengubah keadaan virtual. Pemimpin kota perbatasan memiliki tampilan yang suram. Brengsek. Yang mengolong. Semakin kuat Luming, semakin tidak nyaman dia. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa jika saja Luming tidak menyinggung penjaga Rama, maka dia bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, penguasa Feng Ming juga tertarik. Luming dan keluarga kerajaan lainnya, dia belum pernah bertemu. Feng Ming, tiba-tiba lebih dari 2 keberadaan virtual, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Bab 2470. Membunuh. Dengan raungan raja-raja alien, mata ketiga semakin cerah. Cahaya meledak satu demi satu. Semakin banyak pedang yang terkondensasi, dan mereka membunuh Luming. Pada saat yang sama, pedang cahaya ungu muncul di tangannya, yang berubah menjadi cahaya ungu dan membunuh Luming. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luming secepat mungkin. Tampaknya kekuatan tubuh saja bukanlah saingan dari Kaisar Bintang 2. Luming mengubah sebuah ide, lalu telapak tangannya kosong dan memegang. Kekuatan Master Ungu dan emas menyatu dan berubah menjadi senjata panjang. Bersenandung. Tombak Luming menyapu ke segala arah, dan cahaya pedang yang memotongnya hancur berantakan. Kapan? Tombak panjang Luming bertabrakan dengan cahaya pedang dari keluarga kerajaan alien, dan meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Tubuh keluarga kerajaan alien itu terkejut, dan matanya menunjukkan warna ngeri. Tubuhnya dibawa pergi oleh Luming. Wah! Luming pergi untuk membunuh dengan tombak, seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat. Puff! Raja dari ras yang berbeda tidak dapat menghindarinya. Luming menusuk alisnya dan menusuk kepalanya. Raja alien, Kaisar Bintang 2, mati. Ledakan. Yang tiba-tiba berdiri dari kursinya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga dia bisa membunuh orang kuat yang mampu mengubah keadaan virtual menjadi kekuatan ganda. Kamu tahu, dia sendiri tidak lain adalah dualitas dari kehampaan dan kekosongan. Yang lain juga terkejut. Haha, seseorang benar-benar mengeluarkan ahli seperti itu dari barisan penjaga. Sepertinya seseorang sangat percaya diri. Pemimpin kota perbatasan mencibir. Komandan Yi yang terlihat jelek. Saat ini, dia memiliki jejak penyesalan di hatinya. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat sehingga dia harus mempertimbangkannya. Dengan bantuan Luming, dia pasti bisa naik peringkat lebih tinggi kali ini. Bahkan jika dia menyinggung Komandan Rama, dia mungkin tidak bisa diterima. Tapi sekarang, penyesalan tidak ada gunanya. Brengsek. Komandan Rama, dia sangat marah dan terbunuh di langit. Luming benar-benar membunuh keluarga kerajaan asing dan kehilangan seorang anggota jenderalnya. Kali ini, itu berdampak besar padanya. Haha. Rama, sepertinya stafmu menantang orang yang seharusnya tidak ditantang.
Komandan Yuzhan tertawa. Dari orang-orang ini, dia adalah yang paling bahagia. Di antara 13 panglima, hanya Panglima Rama yang mengancamnya. Sekarang Komandan Rama telah meninggal karena penolong yang kuat, dia tentu saja bahagia. Yah, jangan mengira aku bukan lawanmu tanpa penjaga. Komandan Rama berkata dengan suara dingin, dengan cahaya tajam di matanya. Lu Ming membunuh keluarga kerajaan lainnya, mengulurkan tangan dan mengambil gelang itu. Alih-alih pergi berperang, dia menatap Komandan Yi Yang dengan dingin. Kemudian dia menoleh ke raja dan berkata, Tuan, Lu Ming ingin bertanya. Aku ingin menantang seorang komandan sekarang. Bisakah aku? Kata-kata Lu Ming mengejutkan beberapa komandan. Lu Ming ingin menantang pemimpin. Apakah dia akan naik ke posisi komandan? Secara khusus, Komandan Yi Yang terkejut di hatinya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia takut Lu Ming akan menantangnya. Sombong, apa yang kamu? Kamu bahkan bukan seorang komandan dan penjaga. Kamu masih ingin menantang komandan. Ini pertemuan komandan, jangan keluar dari sini. Komandan Yi Yang berdiri dan berteriak. Jika aku ingat dengan baik, itu adalah aturan kerajaan Feng Ming bahwa siapapun dapat menantang komandan. Selama mereka mengalahkan dan membunuh satu sama lain, mereka dapat menggantikannya. Apakah aku salah? Lu Ming melirik Komandan Yi Yang dan berkata dengan sinis. Haha, tentu saja kamu bisa menantangnya. Pada saat ini, penguasa Feng Ming tertawa. Secara alami, dia bersedia melihat tantangan di antara bawahannya. Hanya dengan cara ini, yang kuat akan menggantikan yang lemah, dan kekuatan negaranya akan menjadi semakin kuat. Komandan mana yang akan kamu tantang? Tanya penguasa Feng Ming. Banyak dari 13 komandan di tempat kejadian merasa gugup. Aku ingin menantang Komandan Yi Yang. Lu Ming menjangkau dan menunjuk ke Yi Yang. Wajah Yi Yang, suap pucat, matanya menunjukkan ketakutan. Kekuatan bertarung Lu Ming sama sekali tidak dikenalnya. Dia baru saja membunuh seorang pria kuat yang telah mengubah keadaan virtual menjadi kekuatan ganda. Dia membayar untuk kekuatannya sendiri, yang lebih baik dari keluarga kerajaan lainnya, tapi itu tidak jauh lebih baik. Dia tidak yakin tentang Sang Lu Ming. Sialan, sial. Komandan Yi Yang meraung di dalam hatinya dan menyesali bahwa dia seharusnya tidak mengambil Lu Ming sebagai pengawalnya. Dia menyalahkan Lu Ming untuk semuanya. Dia tidak memikirkan mengapa Lu Ming menantangnya. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan adalah benar. Yi Yang, apakah kamu belum menerima pertempuran? Apakah kamu takut pada salah satu penjagamu sendiri? Pemimpin kota perbatasan mencibir. Wajah Komandan Yi Yang memerah. Dia tidak punya pilihan selain untuk melawan perang ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan di Feng Ming. Sua. Dia melompat ke peron dan menatap Lu Ming dengan dingin. Di tangannya, dia memegang pedang dan dua pedang, memancarkan cahaya hitam. Tiba-tiba, Komandan Yi Yang mulai melawan. Dia mengambil dua pedang dan mengubahnya menjadi dua ular berbisa dingin dan membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawahnya, ekor ular, seperti pedang tajam, menusuk Lu Ming. Bersama-sama, orang tidak bisa membela diri. Tapi Lu Ming tidak perlu bertahan sama sekali. Dia hanya perlu menyerang. Bersenandung. Tombak bergetar dan Lu Ming menyapu. Tombak emas ungu, dalam proses menyapu, melonjak, berubah menjadi panjang ribuan meter, dihancurkan oleh Komandan Yi Yang. Serangan Yi Yang rumit dan tidak berguna. Dalam menghadapi serangan brutal seperti itu, dia hanya bisa mengambilnya. Kedua tangan pedangnya, terus-menerus dipotong, langsung memotong ribuan pedang, memotong tombak panjang Lu Ming dengan kekuatan dominasi, membuat raungan yang keras. Namun meski begitu, Komandan Yi Yang masih dikejutkan oleh kekuatan mengerikan di tombak, dan wajahnya pucat. Menyentuh. Begitu Lu Ming menginjak platform pertempuran, dia melompat tinggi dan meraih dengan kedua tangan. Dengan kekuatan Taisan, dia melesat ke arah Yi Yang. Tombak besar, seperti pegunungan, jatuh. Komandan Yi Yang berteriak dan mencoba yang terbaik. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya hijau. Saat berikutnya, dia berubah menjadi ular piton raksasa dan terbang ke langit. Ledakan. Pistol panjang, berat dengan tabrakan ular sanca mengeluarkan teriakan, tubuhnya jatuh dari peron, memperlihatkan kembali penampilan Yi Yang. Saat ini, napasnya terengah-engah, dia memuntahkan darah dan wajahnya ketakutan. Wah! Pistol Lu Ming Ren diintegrasikan ke dalam tombak dan membunuh Xiang Yi Yang. Tidak, tidak, aku menyerah, aku menyerah. Komandan Yi Yang berteriak, penuh kepanikan. Namun, tombak panjang Lu Ming, tanpa henti, langsung menusuk Komandan Yi Yang. Kamu! Mata Komandan Yi Yang lebar dan bulat, menatap Lu Ming dengan ngeri, dan kemudian tidak ada nafas. Komandan Yi Yang, orang kuat yang mengubah keadaan virtual, takut pada Rama dan mengusir Lu Ming. Namun, dia bunuh diri untuk dirinya sendiri. Bab 2471. Yi Yang sudah mati. Beberapa komandan menarik napas dan menatap Lu Ming dengan bermartabat. Kemampuan untuk membunuh Yi Yang telah melampaui sebagian besar pemimpin. Hanya mereka yang berada di peringkat teratas yang bisa melakukannya. Mata Komandan Rama dingin, tetapi dia tidak berbicara.
Di antara orang-orang di tempat kejadian, Binbu dan Liao Min adalah yang paling terkejut. Sangat kuat, sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bingbo berbisik, matanya penuh keterkejutan. Berpikir bahwa dia telah menyinggung Lu Ming sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lu Ming dapat membunuh Komandan Yi Yang. Sangat mudah untuk membunuhnya. Oke, Lu Ming, jika kamu membunuh Yi Yang, kamu dapat mengambil tempatnya dan peringkat 0. 9 untuk saat ini. Tunggu sebentar, kamu dapat mengambil bagian dalam tantangan konferensi komando. Diumumkan oleh penguasa Feng Ning. Terima kasih banyak. Lu Ming berterima kasih dan kembali ke tribun. Lihat Komandan. Begitu Lu Ming kembali ke tribun, Liao Min memberi hormat dengan hormat. Sekarang, Lu Ming mengambil alih posisi Yi Yang, menjadi komandan, dan menjadi atasan langsung mereka. Liao Min diam-diam menyesali bahwa belum lama ini, Lu Ming hanyalah seorang penjaga seperti mereka. Tapi sekarang, dia telah menjadi komandan dan menggantikan Yi Yang. Ini adalah dunia praktik, yang kuat dihormati. Selama kamu memiliki kekuatan dan reputasi, kamu bisa mendapatkannya dengan mudah. Bawahan, bergabunglah dengan komandan. Di pinggir, Bingbu juga buru-buru memberi hormat, kepalanya menunduk dalam-dalam, dengan hormat. Lu Ming melirik Binbu dengan acuh tak acuh. Tubuh Binbu bergetar, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Jangan terlalu sopan, duduklah. Lu Ming melambaikan tangannya. Lalu duduk. Selanjutnya, tantangan berlanjut. Dia masih menjadi pemimpin kota perbatasan dan tantangan. Awalnya, komandan kota perbatasan ingin menantang Yi Yang, tapi sekarang Yi Yang sudah mati, dan komandannya menjadi Lu Ming. Lu Ming yang dikalahkan oleh Lu Ming Li dikalahkan oleh Lu Ming Li, jadi dia dikalahkan oleh Lu Ming Li. Selanjutnya, giliran Lu Ming untuk menantang. Aku menyerah tantangan. Lu Ming memiliki suara yang besar. Lu Ming telah memenangkan posisi komandan. Lu Ming tidak berniat untuk terus menantang. Dia masih memahami kebenaran ini. Memanfaatkan posisi memerintah ini, dia bisa melakukan banyak hal. Lu Ming menyerah pada tantangan dan membiarkan beberapa komandan, terutama yang ada di depannya, merasa senang. Tantangan berlanjut. Tantangan selanjutnya tidak terlalu menegangkan. Dalam 100 tahun, terlalu pendek untuk master seperti mereka, dan kekuatannya tidak akan banyak berubah. Tak lama kemudian, giliran Rama yang menantang. Akankah Lu Ming menantangnya terlebih dahulu? Banyak orang berpikir begitu. Lu Ming baru saja membunuh salah satu penjaga Rama yang kuat. Dengan karakter Rama, bagaimana Lu Ming bisa dengan mudah dilepaskan? Namun, Luo melirik Lu Ming dan tidak menantangnya. Kekuatan Lu Ming, bagaimanapun, membuat Romo sedikit takut. Dia takut setelah menantang Lu Ming, dia akan menantang komandan perang Batu Giok. Dia tidak dalam kondisi puncak. Oleh karena itu, dia tidak menantang Lu Ming, tetapi memandang Yuzhan. Seperti yang diharapkan, semua penjaga yang dikirim Rama adalah mereka yang menantang komandan perang Batu Giok. Kedua belah pihak berjuang keras. Namun, Panglima Rama akhirnya kehilangan penjaga. Pihak lain harus melindungi dirinya sendiri. Romo tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Romo melompat ke platform pertempuran, menatap komandan perang Giok dan berkata, "Perang Giok, turun untuk bertarung. Kamu bisa mengalahkan penjagaku dulu." Perang Giok dengan cara dingin, dan kemudian pengawalnya, melompat ke platform pertempuran. Penjaga terakhir dari komandan perang Giok juga kuat di alam Kaisar Surga, tapi dia hanyalah Kaisar Langit Bintang 1. Ini benar-benar angan-angan. Keluar dari sini. Rama meminumnya dan menepuknya dengan satu tangan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan, seperti gunung dan laut, saling menyerbu. 3 tingkat keadaan virtual. Budidaya Komandan Rama adalah untuk mengubah keadaan virtual menjadi 3 tingkat, yang setara dengan Kaisar Bintang 3 dan jauh lebih kuat dari Kaisar Bintang 1. Meski pihak lain menggunakan segala cara, tapi tetap tidak bisa mengubah hasilnya, dia ditepis dari panggung oleh Rama. Yuzhan, lakukan sendiri. Jangan panggil anak kecil ini ke sini. Melihat Komandan Perang Batu Giok, Rama memiliki rasa perang yang kuat. Jika kamu tidak bertarung selama 100 tahun, kamu tidak bisa percaya diri. Komandan Perang Batu Giok membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di medan perang dan berdiri berhadapan dengan Komandan Rama. Boom! Keduanya menghembuskan nafas yang kuat, nafas yang bertabrakan, mengeluarkan raungan keras. Tidak ada keraguan bahwa Komandan Perang Batu Giok juga seorang Kaisar Bintang 3. Ledakan. Tiba-tiba, 2 orang bergerak, menjadi 2 cahaya dan bayangan, tabrakan keras bersama, melancarkan perang sengit. Menyentuh, menyentuh. Serangan kedua orang itu terus bertabrakan satu sama lain. Di medan perang, ada raungan konstan. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung dengan lusinan jurus. Kemudian, raungan sengit, kedua tubuh itu dengan cepat mundur. Bedanya, Yuzhan mundur lebih dari 20 langkah, sedangkan Rama hanya mundur lebih dari 10 langkah. Rama, kamu, prestasimu. Komandan Yuzhan menatap Komandan Rama dengan kaget, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Hahaha, Yuzhan.
Sekarang aku hanya selangkah lagi dari 4 tingkat negara bagian Huaxu. Bagaimana kamu bisa melawanku? Romo tertawa liar, penuh percaya diri. Kali ini, dia yakin bisa mengalahkan Yuzhan, bukan hanya karena keluarga kerajaan alien, tapi juga karena kekuatannya sendiri. Dalam 100 tahun terakhir, dia akhirnya membuat terobosan dalam kultivasinya. Dia hanya selangkah lagi dari 4 tingkat transformasi keadaan virtual. Dia telah mencapai batas 3 tingkat transformasi keadaan virtual, dan kekuatan tempurnya telah melampaui perang batu giok. Komandan lainnya juga terkejut. Kali ini, aku khawatir peringkat pemimpin akan berubah. Yuzhan, kalahkan aku. Komandan Rama terus membunuh Komandan Yu. Mustahil. Komandan Perang Giok meraung, dan keduanya memulai pertarungan sengit. Luomo tidak akan bisa menang meskipun dia ingin menjadi lebih kuat. Namun, Luomo tidak akan cukup kuat untuk melawannya. Setelah lebih dari 200 gerakan, Komandan Giok dikalahkan oleh Komandan Rama. Komandan Yuzhan kembali ke tribun dengan wajah jelek dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Nah, rapat komando kali ini sudah berakhir. Selanjutnya, aku akan mengumumkan peringkat pemimpin dalam 100 tahun ke depan. Feng Ming adalah jalan utama. Semangat rakyat kaget, ranking baru, akan keluar, ini menyangkut pembagian kepentingan. Pertama, Rama. Raja Feng Ming mengumumkan tempat pertama. Itu Rama. Banyak orang terkejut. Kali ini, meski Rama kekurangan penjaga, kekuatannya sendiri sangat kuat. Dengan 13 komandan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia secara pribadi mengalahkan Komandan Perang Giok dan menduduki peringkat pertama, yang juga normal. Wajah Komandan Yuzhan muram, sementara Komandan Rama tertawa dan mengucapkan terima kasih kepada penguasa Feng Ming. Bab 2472. Tempat kedua, Perang Batu Giok. Tempat ketiga, Shao King. Tempat ke-9, Luming. Segera, Luming melaporkan peringkat semua komandan. Peringkat hampir tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Rama dan Yuzhan, dan Luming membunuh Yi Yang dan menggantikannya. Yah, rapat komando sudah selesai, dan semua menteri cinta makan dan minum sepuasnya. Penguasa Feng Ming tertawa, lalu memerintahkan orang-orang untuk menyajikan semua jenis hidangan lezat. Hingga keesokan harinya, masa membubarkan diri. Luming membawa Binbu dan Liao Min kembali ke rumah komandan. Sepanjang jalan, Binbu gemetar karena takut Luming akan mengganggunya. Bawahan, lihat komandan. Begitu dia kembali ke rumah komandan, dia melihat penjaga lain dan orang-orang dari rumah komandan untuk menyambut Luming dengan hormat. Jelas, mereka mendapat kabar bahwa Yi yang meninggal di tangan Luming, dan Luming mewarisi posisi komandan. Kamu tidak perlu sopan, aku akan mengandalkanmu untuk melakukan sesuatu untukku di masa depan. Luming berkata sambil tersenyum. Bersedia mati untuk komandan. Ben datang lebih dulu. Aku ingin mati untuk komandan. Keras kepada orang lain. Ya, selama periode waktu ini, kita akan tinggal di ibu kota kekaisaran dulu. Kamu bisa membantuku dengan satu hal dan mengirim seseorang untuk mencari orang-orang ini dengan 3 mata. Luming mengeluarkan jimat giok. Simbol giok bersinar dan gambar muncul di udara. Gambar-gambar ini hanyalah penampilan dari kelompok etnis yang berbeda. Jika kamu menemukan orang-orang ini, jangan ganggu mereka. Kembalilah dan laporkan kepadaku. Perintah Luming. Ya. Orang-orang memberi hormat, lalu Luming meminta mereka bubar. Luming memilih kamar. Setelah memasuki ruangan, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Ini adalah cincin Yichu. Luming menantikannya. Aku tidak tahu berapa banyak sumber daya yang ada di ring penyimpanan Yiyang. Kesadaran Luming Ling menembus dan mulai menghitung. Tak lama kemudian, wajah Luming menunjukkan senyuman. 3 juta batu dewa. Ada 3 juta batu dewa di cincin penyimpanan Yiyang, yang setara dengan 300 miliar keping batu asli. Luming sangat senang. Sumber daya ini cukup baginya untuk menembus Kaisar Bintang 4 dan bahkan Kaisar Bintang 5. Namun, di ring penyimpanan Yiyang, tidak ada prajurit setingkat prajurit Tiandao, hanya senjata yang setara dengan prajurit Kaisar. Tampaknya senjata yang setara dengan level Tiandao Bing sangat berharga bahkan di Gunung Huangquan. Namun, Luming cukup puas. Selanjutnya, selama kamu mengirim seseorang untuk mencari suku lain, jika kamu dapat membunuh mereka, Luming akan langsung membunuh mereka. Namun, lebih merepotkan mencari makhluk di surga. Makhluk di surga dekat dengan makhluk di Gunung Huangquan. Kecuali dia bertemu mereka secara langsung dan dapat merasakannya, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Terlebih lagi, Luming juga ingin menanyakan tentang tanah terkutuk di ibu kota Feng Ming untuk mengetahui kapan dia dapat menemukan kesempatan untuk masuk. Namun, hal-hal ini tidak bisa datang dengan tergesa-gesa. Untuk melakukan ini selangkah demi selangkah, Luming menutup matanya dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Luming menyelesaikan pelatihannya dan keluar. Namun, ketika Luming menoleh sebentar, dia merasa sedikit aneh. Ada lebih sedikit orang di rumah komando. Saat ini, sesosok melintas, Liao Min muncul tidak jauh dari sana.
Ya, Komandan. Liao Min memberi hormat, tapi wajahnya tidak tampan. Liao Min, ada apa? Bagaimana perasaanku bahwa jumlah orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan lebih sedikit? Tanya Lu Ming. Komandan, ada yang salah. Liao Min terlihat jelek. Oh, ada apa? Tanya Lu Ming, wajahnya masih tenang. Beberapa waktu yang lalu, Komandan Rama mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Komandan membunuh pengawalnya yang kuat. Akun ini tidak akan diselesaikan seperti ini. Cepat atau lambat dia akan menghancurkanmu. Liao Min Dao. Kemudian, wajah Lu Ming masih tenang, tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Kemudian Rama melanjutkan berbicara, mengatakan bahwa kesalahan ada pada dirimu, bukan pada orang lain di rumah komando. Selama orang lain berpaling padanya, dia bisa melepaskan masa lalu dan memikul tanggung jawab yang berat. Jawab Liao Min. Lalu semua orang itu lari ke Rama. Lu Ming tersenyum dan berkata, tapi di kedalaman matanya, ada gumpalan cahaya dingin. Ya, Nabobu adalah orang pertama yang bergabung dengan Rama. Selama periode ini, dia terus menggerakkan orang lain untuk bergabung dengan Rama. Sekarang, 10 dari 18 penjaga telah bergabung dengan Rama. Liao Min mengertakkan gigi. Hahaha, Rama. Lu Ming mencibir. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh, tetapi beberapa orang memaksanya. Saat ini, di luar kantor komandan, terdengar suara keras. Kesadaran spiritual Lu Ming meluas dan melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar gerbang rumah komandan. Di antara para pemimpin, Binbu adalah salah satunya. Selain itu, ada beberapa orang lain yang menjadi pengawal Rama. Anak buah Lu Ming dan beberapa penjaga menghentikan mereka di luar pintu. Kalian, masih keras kepala, mengikuti Lu Ming sampai mati. Binbu melirik para penjaga dan mencibir. Para penjaga tampak agak jelek dan ragu-ragu. Sekarang, Komandan Rama, sebagai pemimpin dari 13 komandan, mengendalikan pasukan berat dan memiliki kekuatan yang kuat, yang tidak sebanding dengan Lu Ming. Lu Ming menyinggung Komandan Rama dan cepat atau lambat akan mati. Jika kamu terus mengikutinya, kamu hanya akan mati. Mereka yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan. Sebaiknya kamu beralih ke Komandan Rama lebih awal. Bingbo melanjutkan. Bingbo, kamu pengkhianat. Liao Min tidak bisa mendengarkannya lagi. Dia bergegas keluar dan berteriak. Pengkhianat, lucu, Lu Ming sendiri akan mati, mengapa aku harus menemaninya untuk mati? Liao Min, sebaiknya kamu segera menghubungi Tuan Rama. Aku bisa menawarkanmu kata-kata yang bagus dan mencarikan pekerjaan untukmu, jika tidak, nasibmu akan sangat sengsara. Binbo mencibir, sepasang mata, di Liao Min menyapu, dipenuhi cahaya yang membara. Kamu. Liao Min sangat marah dan wajahnya memerah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu hanya punya 3 hari. Setelah 3 hari, jika kamu tidak menyerah kepada Tuan Rama, kamu bisa menemani Lu Ming untuk mati. Suara dingin Bingbu. Apakah itu? Aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan. Suara dingin datang, sosok Lu Ming melangkah keluar. Lu Ming. Melihat Lu Ming, mata Binbu membeku. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah, dan matanya menunjukkan ketakutan. Tetapi saat berikutnya, dia memikirkan sesuatu, keberanian, berhenti. Bingbo, aku memberimu kesempatan. Sayang sekali kamu tidak menghargainya sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku penjaga Lord Rama sekarang. Beranikah kamu memindahkanku? Kamu mencari kematian. Ben mencemooh. Penjaga Rama, bukankah aku telah membunuhnya? Lu Ming mencibir. Kamu. Wajah Bingbo menjadi gila. Lu Ming, Tuan Rama telah berbicara. Pergi dan memohon padanya sekarang, lalu kembali padanya dan lakukan sesuatu untuknya. Dia dapat mempertimbangkan untuk memberimu istirahat. Di sebelah Bingbo, ada jalan penjaga Rama. Pria ini memiliki kultivasi seorang kaisar bintang. Bab 2473. Katakan padaku untuk melakukan sesuatu untuknya. Mulut Lu Ming sedikit terangkat, menunjukkan sedikit sarkasme, dan berkata, kamu, kembali untuk membawakannya pesan, katakan aku, Lu Ming, beri dia 3 hari, dalam 3 hari, dia akan berlutut untuk menebus kesalahanku. Lalu berpaling padaku, lakukan sesuatu untukku, jika tidak, 3 hari kemudian, aku akan membunuh kantor komandonya dan mengambil nyawa anjingnya. Apa? Kata-kata Lu Ming mengejutkan semua orang. Apa yang dikatakan Luomo adalah meminta Lu Ming untuk menoleh padanya dan melakukan sesuatu untuknya. Sekarang, Lu Ming benar-benar meminta Luomo berlutut untuk menebus kesalahan, dan kemudian melakukan sesuatu untuk Lu Ming. Kontras ini, sehingga tiba-tiba terpana, berpikir bahwa mereka salah dengar. Kamu, apa yang kamu katakan? Seorang penjaga Rama, gemetar di depan Lu Ming, mengira dia sedang bermimpi. Kembali dan terima pesannya, keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Lu Ming, kamu keras kepala. Kamu mencari kematian. Liao Min, pernahkah kamu melihat bahwa Lu Ming sombong dan keras kepala? Dia ingin mati bersamamu. Jika kamu tidak datang untuk menyerah, aku akan membantumu mengatakan sesuatu yang baik di depan Komandan Rama.
Seru Bingbo. Apakah kamu akan menyerah? Lu Ming menatap Liao Min. Sebab, pemimpin Liao rela mati. Dan kamu. Lu Ming melihat penjaga yang tersisa. Para penjaga, wajah mereka berubah sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin mati untuk komandan. Bagus. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Kamu, keras kepala, kamu mencari kematianmu sendiri. Ben mencemooh. Mengikis. Lu Ming berbicara dengan dingin, tapi tiba-tiba sosoknya bergerak. Dia muncul di depan Binbu dan menunjuk. Puff. Semangat yang kuat menembus, dan langsung menembus bidang ramuan Binbu. Mata Binbu lebar dan bulat. Dia memandang Lu Ming dengan cara yang luar biasa, dan kemudian dia berteriak dengan liar. Kamu meninggalkan kultivasiku, kamu meninggalkan kultivasiku. Dia berteriak dengan liar, tak disangka, ia menjadi pengawal Rama. Lu Ming benar-benar berani menyerangnya. Hatinya penuh dengan keputusasaan. Meski budidaya orang di Gunung Huangquan berbeda dengan di surga, namun ada satu hal yang sama yaitu medan eliksir tetap menjadi kunci dan tempat menyimpan energi. Bidang obat mujarab hancur, dan kultivasinya ditinggalkan. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Aku ingin kamu melihat bagaimana aku membunuh Rama. Pergi. Lu Ming minum dengan dingin dan membuang Binbu. Yang lain ketakutan dan segera mundur dengan kain itu. Lu Ming tidak berbicara dan kembali ke kantor komandan. Lu Ming meminta Rama berlutut untuk menebus kesalahannya. Jika dia tidak menebus kesalahannya, dia akan dibunuh di rumah komando Rama 3 hari kemudian. Itu tersebar di seluruh negeri dengan kecepatan angin puyuh. Bangsa itu terguncang. Hanya beberapa hari setelah sidang umum, banyak komandan tidak kembali ke wilayahnya masing-masing. Mereka terkejut dan menantikan perkembangan selanjutnya. Raungan marah Rama keluar dari rumah komando Rama. Lu Ming Xiaor, bagaimana kamu bisa membunuhku setelah 3 hari? Rama meraung dan membunuh dengan cara yang dingin, yang menutupi seluruh rumah besar. Seluruh ibu kota, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, memperhatikannya. Untuk sesaat, suasana ibu kota sangat tertekan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pergilah, ikuti aku ke istana Rama. Lu Ming melangkah keluar dari gerbang komandan dan menuju rumah Rama. Liao Min dan beberapa penjaga lainnya mengikuti Lu Ming. Mereka berjudi. Hari-hari ini, mereka menemukan bahwa Lu Ming terlalu santai. Ini tidak disengaja, itu benar-benar menenangkan. Jika mereka tidak yakin, bagaimana mereka bisa begitu santai? Oleh karena itu, mereka bertaruh bahwa Lu Ming pasti akan berurusan dengan Rama. Jika mereka benar, mereka pasti akan sukses besar. Lu Ming berangkat. Begitu Lu Ming keluar, ibu kota negara itu digoreng. Dalam gelap dan terbuka, banyak orang mengikuti Lu Ming dan menuju istana Rama. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke istana Rama. Kantor komandan Rama telah dikerahkan pasukan berat, di dalam dan di luar, dikelilingi oleh air. Berhenti. Di luar rumah Rama, seseorang menghentikan Lu Ming. Pergilah. Minuman Lu Ming Leng, melangkah keluar, nafas yang mengerikan meletus, membentuk kekuatan umum gelombang angin, bergegas maju. Ledakan. Mereka yang menjaga gerbang tersapu oleh momentum. Lu Ming melangkah masuk. Di dalam gerbang, ada halaman luas, yang sekarang penuh dengan orang. Di atas, Rama duduk di kursi, berdiri di kedua sisinya, satu persatu. Pemindaian mata Lu Ming, menemukan bahwa Binbu juga masuk, menatap Lu Ming dengan jahat. Lu Ming, apakah kamu di sini untuk menebus kesalahanku? Rama mencibir, di kedalaman matanya, ada gumpalan pembunuhan. Datang dan ambil kepala anjingmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Berani dan mati. Berani bersikap kasar kepada komandan Rama. Penjaga Rama, satu persatu, minum. Tapi ketika mata acuh tak acuh Lu Ming menyapu mereka, semua wajah orang berubah sangat dan mereka berkeringat dingin. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberimu 10 waktu istirahat untuk memikirkannya. Setelah 10 menit, kamu bisa berpaling padaku. Setelah ini, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Mata Lu Ming memindai segala arah. Dia sama sekali tidak memandang Rama. Hahaha. Romo marah dan tertawa. Dia berdiri dari kursi, dan aura kemarahan keluar. Semua orang berada di bawah tekanan besar. Rama, yang telah mencapai 3 batas keadaan kekosongan, tidak memiliki saingan di framing kecuali pemimpin kerajaan. Kita akan melakukannya. Di luar rumah komandan lain dan ahli lainnya semua memperhatikannya. Pada saat ini, aku terkejut. Bunuh dia. Binbu meraung di dalam hatinya dan ingin mencabik-cabik Lu Ming. Hari ini, aku akan membuatmu lebih buruk daripada kematian. Luo mau berbicara dengan dingin. Begitu suaranya jatuh, dia bergegas ke Lu Ming. Sua. Di tangan Rama, parang seputih salju muncul, yang sangat tajam, dan membunuh Lu Ming. Tangan Lu Ming kosong, mendominasi jalan, memadatkan senjata panjang, senjata tersapu. Kapan? Serangan kedua pria itu, bertabrakan bersama, menimbulkan momentum yang mengerikan, menyapu semua sisi. Kembali.
Orang-orang di sekitar, gila kembali, takut terlibat. Dengan raungan, Luming dan Rama mundur. Bagilah sama rata. Bagaimana mungkin? Banyak orang terkejut. Luming, dia bisa menggambar dengan Rama. Mereka akhirnya tahu mengapa Luming berani membunuh di sini. Ternyata modalnya cukup. Bunuh, bunuh, bunuh. Romo meraung dan mengeluarkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim dan membunuh Luming dengan gila. Luming, bersenjatakan tombak, juga membunuhnya. Luming tidak keluar dari kekuatan fisiknya. Dia hanya menggunakan cara mendominasi melawan musuh. Sekarang, kultivasi Luming telah mencapai Kaisar Bintang 3. Dia dapat menekan Kaisar Bintang 3 umum bahkan jika dia hanya mengandalkan cara mendominasi. Bab 2474. Parang di tangan Rama terus-menerus dipotong. Teknik sabernya ganas dan tajam, dan sudutnya tajam. Dia secara khusus memotong kunci Luming. Namun, tombak Luming terkejut dan berubah menjadi tombak, menghalangi semua pedang orang. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung dengan lusinan jurus. Dari halaman kediaman komandan, kedua pria itu bertarung hingga ketinggian, dan kekuatan mereka meluap seperti angin dan ombak, menyapu segala arah. Namun, dalam semangat meluap, tubuh Rama, tapi terus mundur. Setiap kali dia bertabrakan dengan tombak Luming, dia mundur selangkah. Setelah puluhan langkah, dia sudah mundur puluhan langkah. Sial, bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Romo meraung di dalam hatinya. Di kerajaan Fengming, hanya penguasa Fengming yang bisa menekannya. Sekarang, seorang Luming tampaknya tidak memiliki pencapaian yang tinggi, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat darinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Mustahil. Di tengah kerumunan, Ben Bu meraung di dalam hatinya, wajahnya benar-benar bengkok. Dia ditinggalkan oleh Luming. Dia sangat berharap Rama bisa mengalahkan Luming. Dia bahkan menghapus prestasi Luming, sehingga Luming tidak bisa hidup dan mati. Sayangnya, keinginannya ditakdirkan untuk gagal. Tapi Liao Min dan yang lainnya sangat senang. Mereka tahu bahwa mereka benar. Luming dapat menangani Rama sepenuhnya. Mereka tidak takut. Bunuh aku, bunuh. Di langit, Rama meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Bahkan tubuhnya tertutup lapisan kabut darah berwarna merah darah. Parang di tangannya juga diselimuti lapisan cahaya darah, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Dia bisa bertarung dengan Luming tanpa kehilangan tempat. Makhluk hidup di Gunung Huangquan lebih kuat daripada yang ada di surga atau dewa jahat dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama. Hati Luming tergerak, tapi dia juga terkejut. Di dunia luar, dengan kekuatan bertarung Luming, hanya mengandalkan cara mendominasi, dia akan mampu membunuh Kaisar Bintang 3 dengan begitu banyak gerakan, kecuali bakat lawannya luar biasa. Tapi sekarang, hanya mengandalkan cara untuk mendominasi, menghadapi Rama, hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Makhluk hidup di Gunung Huangquan sangat ringkas dalam penanaman kekuatannya. Selain itu, keterampilan bertarung mereka, dikombinasikan dengan kekuatan semacam itu, sangat kuat dan tak terkalahkan. Ini sedikit mirip dengan Xian Yanxing. Tapi Xian Yanxing lebih kuat. Rama, hanya itu yang kamu punya. Mari kita akhiri. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Bersenandung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dari muskuloskeletal, getaran tajam. Pada saat yang sama, tombak di tangannya menghilang dan digantikan oleh senjata liar. Luming menggunakan kekuatan fisiknya, serta tentara surgawi dan tombak liar. Peningkatan keduanya sangat meningkatkan kekuatan bertarung Luming. Ledakan. Segera setelah tombak liar menyapu, itu bertabrakan dengan parang Rama, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Bersenandung. Parang di tangan Rama, dengan getaran konstan dan kekuatan yang menakutkan, langsung menjatuhkan Rama. Lengannya hampir patah, dan kidan darah tubuhnya menyembur, dan seteguk darah menyembur keluar. Senjatamu. Rama terkejut. Wah, wah. Luming tidak memberi Rama kesempatan untuk bernapas. Tombak liar terus menembak, dan tombak itu berlari ribuan mil, menembus angkasa dan membunuh Rama. Luomo terkejut dan melawan dengan panik, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Setiap kali dia memblokir senjata, dia akan terkejut terbang keluar. Setelah memblokir lebih dari selusin jalur, dia akhirnya mengungkapkan celahnya, dan ditusuk di dada oleh Luming, dan ada lubang besar di bagian depan dan belakang. Rama muntah darah. Di bawah kekuatan destruktif, setengah dari tubuhnya meledak. Dia terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Luming melangkah ke udara, dan tombaknya bergetar dan menyapu. Tidak, tidak, aku bersedia untuk menyerah. Romo berteriak ngeri. Dia mengerti bahwa dia bukan lawan Luming. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Luming acuh tak acuh dan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Dia ingin berjuang untuk membangun gengsinya. Dan senjata yang panjang dan kuat. Kekuatan tempur Rama sangat berkurang, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa memblokir parang di depannya. Bang!
Tombak liar besar menyapu parangnya, dengan parang, pengeboman berat di tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti karung pecah, terbang keluar, dalam proses terbang, tubuhnya meledak beberapa bagian. Membunuh. Luming menembus kehampaan dengan tombak, menembus kehampaan, dan membunuh jiwa Rama. Kemudian, dengan kekuatan bulungan, dia mengambil cincin penyimpanan Rama di tangannya. Romo, mati, adegan, hening. Seperti yang diketahui semua orang, ketika Rama meninggal, peringkat di antara komandan yang tersisa pasti akan berubah secara dramatis. Celepuk. Di tengah keramaian, tubuh Binbu lembek, langsung lumpuh di tanah, wajah putus asa. Luming dengan dingin melirik Binbu dan tidak saling membunuh. Seorang pemboros, simpan untuk dirimu sendiri. Komandan itu perkasa, komandan itu tak terkalahkan. Liao Min meraung kegirangan. Kemudian, beberapa penjaga lain yang tidak mengkhianati Luming meraung kegirangan. Mereka mengetahui bahwa mereka benar, secara alami bersemangat. Mata Luming tertuju pada orang-orang dan penjaga Rama. Disapu oleh mata Luming, para penjaga dan bawahan mereka menggigil dan berkeringat. Jika ada di antara kalian yang ingin membalaskan dendam Rama, lakukan saja, dan aku akan menindaklanjutinya. Saluran dingin Luming. Orang-orang itu, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Komandan tak terkalahkan, kami bersedia melayani komandan. Segera, beberapa orang bergegas memberi hormat kepada Luming. Kamu memiliki wajah untuk melayani komandan. Sungguh tak tahu malu. Teriak Liao Min, karena orang-orang ini, awalnya penjaga Luming, pernah bergabung dengan Rama sebelumnya. Luming menghentikan Liao Min dengan lambaian tangannya dan berkata sambil tersenyum, Komandan I murah hati. Selama kamu kembali dan melakukan yang terbaik untuk komandan ini, kamu bisa membiarkan masa lalu berlalu. Gunung Huangquan, bagi Luming, hanyalah seorang pejalan kaki. Dia tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tugas utamanya sekarang adalah menggunakan kekuatan di sini untuk menemukan ras alien, serta menanyakan tentang informasi tanah terkutuk untuk mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, pihak lain akan mengkhianati, hati seperti apa, dia tidak peduli, asalkan bisa digunakan olehnya. Dia sudah menghapus Binbu, membunuh Rama, membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet, cukup. Terima kasih, Komandan. Para pria sangat gembira. Itu sama denganmu, jika kamu mempercayaiku sekarang dan melakukan sesuatu untukku, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Luming melihat anak buah Luomo. Orang-orang itu saling memandang, lalu memberi hormat kepada Luming dan berkata dengan suara keras, aku bersedia melayani komandan. Bersedia melayani komandan. Sejenak, semua bawahan Rama memberi hormat kepada Luming untuk menunjukkan kepatuhan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berseragam resmi terbang mendekat dan berkata, Tuan Kerajaan memiliki perintah, dan dia telah menunjuk Luming sebagai komandan pertama, memimpin semua pasukan dan wilayah Rama. Bab 2475. Jelas, penguasa Feng Ming selalu memperhatikan masalah ini. Luming Gang memenangkan kemenangan. Penguasa Feng Ming segera mengirim orang untuk menjadikan Luming sebagai komandan pertama dan memenangkan Luming. Terima kasih banyak. Luming memegang tinjunya. Selamat untuk Tuan Lu. Selamat. Komandan lain juga maju untuk memberi selamat kepada Luming. Luming mengangguk sebagai jawaban, dan segera setelah kerumunan bubar, Luming secara resmi mengambil alih kantor komando Rama dan memimpin pasukan dan wilayah Rama. 2 hari kemudian, Luming mulai mengirim orang untuk menyelidiki orang asing di negara bagian Feng Ming, dan mengirim orang untuk menanyakan petunjuk tentang tanah terkutuk itu. Ada banyak tempat terkutuk di Gunung Huangquan, dan makhluk di Gunung Huangquan tidak bisa masuk. Di Feng Ming, ada tempat kutukan, yang dijaga ketat oleh penguasa Feng Ming. Setelah lebih dari 10 hari, akhirnya berita datang, di utara negara Feng Ming, kami menemukan jejak orang asing. Menurut laporan bawahannya, ada 3 klan alien dengan pencapaian yang tidak diketahui, tetapi mereka tidak mengganggu satu sama lain. Luming memancarkan cahaya dingin dan berangkat. Tidak ada alasan untuk melepaskan ketika kamu bertemu ras lain. Luming membunuhnya secara langsung. Di sebuah lembah, 3 ras berbeda juga sedang mendiskusikan bagaimana mereka ingin memasuki ibu kota Feng Ming dan menemukan kesempatan untuk memasuki tanah terkutuk. Namun, kekuatan ketiga kelompok alien ini tidak terlalu kuat, 2 Kaisar Bintang 1, dan yang lainnya adalah Kaisar Agung. Luming menyadari pencapaian pihak lain. Tanpa ragu, Luming langsung bergerak. Wah, wah, wah. Luming Chong naik ke udara dan menusukkan 3 tombak. Tidak ada ketegangan sama sekali. Ketiga ras alien tersebut langsung dibunuh. Kemudian ambil cincin penyimpanan pihak lain, api akan membakar tubuh alien menjadi abu, Luming pergi dari sini. Selanjutnya, tidak ada jejak ras alien di Feng Ming. Gunung Huangquan sangat besar, kerajaan Feng Ming hanyalah sebuah sudut. Kali ini, tidak banyak orang dari negara lain. Hanya ada ribuan orang di Feng Ming. Secara alami, tidak banyak orang di Feng Ming. Luming menaruh lebih banyak energi di tanah kutukan. Luming memikirkan bagaimana menemukan kesempatan untuk menyelinap ke tanah terkutuk. Pada saat ini, penguasa Feng Ming memanggil Luming. Di istana,
aula, tempat duduk tinggi Tuan Negara Feng Ming di atasnya. Lu Ming masuk ke aula dan berkata, Lu Ming telah bertemu dengan penguasa negara. Lu Tongling, silakan duduk. Tuan Feng Ming melambaikan tangannya dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Lu Ming duduk di satu sisi. Aku tidak tahu apa yang diminta penguasa negara pada Lu Ming. Lu Ming bertanya. Penguasa Feng Ming, setelah merenung sejenak, tiba-tiba berkata, Lu Ming, jika tebakanku benar, kamu bukan dari dunia akhirat. Lu Ming kaget, tapi wajahnya masih tenang. Dia berkata, Tuan Kerajaan sedang bercanda. Aku bukan dari dunia akhirat. Di mana aku bisa berada? Dari Tianwei. Penguasa Feng Ming membuka mulutnya dan matanya lebih cerah. Dia berkata, ada catatan dalam buku kuno Feng Ming. Dahulu kala, aku tidak tahu berapa tahun yang lalu, ada orang dari luar surga yang datang ke sini. Mereka tidak takut dengan kutukan Huang Kuan, gunung, dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tapi kamu, aku tidak dapat menemukan informasi tentang kamu, seolah-olah itu muncul begitu saja. Setelah kamu menjadi komandan, aku segera mengirim orang untuk menyelidiki beberapa orang aneh. Yang paling penting adalah selama periode waktu ini, kamu telah menyelidiki berita tentang tanah terkutuk. Di dunia akhirat, tidak ada yang tertarik dengan tanah kutukan, karena orang di dunia akhirat sama sekali tidak bisa memasuki tempat kutukan ini. Hanya orang di luar langit yang tertarik dengan tanah kutukan. Aku katanya, kan? Penguasa Feng Ming, dengan mata cerah, menatap Lu Ming. Lu Ming mengalihkan pikirannya dan merenung sejenak dan berkata, ya, aku memang dari Tianwei. Karena oposisi dicurigai, tidak ada yang disembunyikan. Lebih baik berbicara dan mendiskusikan persyaratan dengan pihak lain. Benar-benar pria dari surga. Mata Feng Ming cerah dan bersemangat, aku tidak menyangka. Apa yang tercatat dalam buku-buku kuno itu benar. Aku selalu mengira itu hanya rekayasa, hanya legenda. Setelah setengah suara, penguasa Feng Ming menjadi tenang. Lu Ming, apakah kamu ingin memasuki tanah kutukan? Tanya penguasa Feng Ming. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk dan mengatakan yang sebenarnya. Dikatakan bahwa tanah kutukan ditinggalkan oleh leluhur tertua di dunia akhirat. Kamu memiliki peluang besar. Lu Ming, ayo bekerja sama. Aku akan membiarkanmu memasuki tanah kutukan. Bagaimana dengan 55% dari harta yang kamu dapatkan di dalamnya? Feng Ming adalah jalan utama. Ya, 5/5. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke tanah kutukan, dan kamu tidak bisa masuk. Kamu harus mengerti itu. Feng Ming adalah jalan utama negara Feng Ming. Ada nafas yang kuat di tubuhnya. Penguasa Feng Ming adalah orang yang kuat yang mengubah keadaan virtual menjadi 4 tingkat, setara dengan Kaisar Bintang 4. Bagus. Lu Ming mengangguk tanpa ragu. Lu Ming tidak perlu berdebat satu sama lain untuk kerja sama win-win. Oke, hahaha, Lu Tongling, kamu kembali dulu. Aku akan memberitahumu dalam beberapa hari. Penguasa Feng Ming tertawa. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kemudian pergi. Lu Ming kembali ke kantor komandan dan menunggu sambil berlatih. Dia menantikan tanah kutukan. Namun, memasuki tanah kutukan, ada panen atau tidak tergantung keberuntungan. Sebab, sebelum malapetaka, beberapa orang datang ke dunia akhirat. Namun, sebelum malapetaka, itu sudah terlalu lama. Aku khawatir alam surga masih dalam periode tandus paling awal. Saat itu, aku takut tidak banyak orang kuat dan tidak banyak makhluk hidup yang masuk. Mungkin masih banyak tempat terkutuk yang belum dijelajahi. Dalam sekejap, 3 hari kemudian, Liao Min memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Lu Ming. Komandan, ada lebih dari selusin orang di luar. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah rekan senegara kamu. Mereka ingin bertemu dengan kamu. Liao Min Dao. Rekan senegara. Begitu mata Lu Ming berbinar, bukankah rekan senegaranya adalah anggota surga? Biarkan mereka masuk. Perintah Lu Ming. Ya. Liao Min mengangguk dan mundur. Setelah beberapa saat, dia memimpin selusin orang masuk. Tuan 6 orang suci. Melihat salah satu dari mereka, mata Lu Ming berbinar dan maju untuk menyapa. Di antara mereka, Lu Ming juga tahu bahwa dia adalah 6 orang suci di 2 kota perbatasan, dan seorang kaisar bintang 4 yang kuat. Saat itu, dia memiliki beberapa ikatan dengan Lu Ming. Selain 6 alam surga, ada 6 orang bijak yang tidak mengetahui surga. Liao Min, tolong mundur. Lu Ming memerintahkan Liao Min dan yang lainnya untuk mundur. Setelah Liao Min dan yang lainnya pensiun, hanya Lu Ming dan 6 orang suci yang tersisa di aula. Elder, apakah kamu juga dekat dengan negara Feng Ming? Lu Ming bertanya. Tidak, kami datang jauh-jauh untuk menemuimu. Ke-6 orang suci surga berkata, Lu Ming, sekarang Feng Ming juga tidak aman. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lu Ming sedikit berubah. Ras alien telah mendapatkan kepercayaan dari kerajaan naga dan mengendalikan kekuatan kuat dari kerajaan naga. 6 orang suci surga, terima kasih sudah subscribe Penatua.